AST 1424 pembagian Dewa Palsu kelas 5, dikumpulkan di pintu masuk reruntuhan kuno. Itu telah mencapai tingkat kekuatan yang memadai, sehingga babi pemburu harta karun bermutasi setelah menelan mutiara naga biru dari dewa dan esensi iblis. Tidak semua binatang bisa menelan mutiara keabadian dan esensi iblis jenis naga. Biasanya, binatang yang lebih kuat akan menelan Pearl of Immortals dan Demon's Essence dari binatang yang lebih lemah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika binatang yang lebih lemah memakan mutiara keabadian dan iblis dari binatang yang jauh lebih kuat, ada kemungkinan besar mereka akan meledak. Setelah menelannya, mereka biasanya hanya akan menyerap sebagian kecil saja. Selain itu, menelan Pearl of Immortals dan Demon's Essence memiliki kesempatan untuk mewarisi kemampuan dari Pearl of Immortals dan Demon's Essence. Namun, peluangnya hanya 10,000. Babi pemburu harta karun adalah binatang mutasi surga dan bumi dan juga binatang harta karun, itu adalah pertemuan yang langka. Jika tidak, itu akan menjadi binatang buas lain yang akan mencoba mencuri kekuatan babi pemburu harta karun, yang akan memungkinkan kekuatan di dalam mutiara keabadian dan esensi iblis yang tangguh meningkat secara eksponensial. Melihat hal kecil yang telah bermutasi menjadi binatang pembunuh naga ini, King Sui masih sangat puas. Mulai sekarang, jika dia bertemu ras naga, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. The Dragon Slaying Beast adalah eksistensi yang unik dan tangguh, yang bisa membuat debuff sebesar 20%. Selain Kaisar Qi King Sui yang juga dapat melakukan debuff sebesar 20%, ini akan menyebabkan lawan hanya dapat menggunakan kekuatan mereka sebesar 60%, mengurangi tingkat ancaman. Binatang obat spiritual kelas 8. King Sui memikirkan hal ini dan membiarkan Dragon Slaying Beast bekerja di sekitar alam Valet Jade Immortal sebentar. Karena memiliki tubuh yang jauh lebih besar sekarang, Dragon Slaying Beast menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dengan cepat. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dari sedikit pekerjaan itu, sifat obat dari ramuan medis telah meningkat sedikit. Binatang obat spiritual kelas 8 itu mengerikan. Bahkan Ratu Lebah Kaisar Giok bukanlah binatang obat spiritual kelas 4. Semakin akhir panggung, semakin sulit untuk menaikkan nilainya. Dalam hal pil binatang spiritual, dia memiliki 2 binatang obat spiritual dalam alam Valet Jade Immortal sekarang, yang lebih dari cukup. Namun, King Sui masih membutuhkan beberapa lagi. Dia perlu membiakkan beberapa binatang obat spiritual yang tinggal di air. Ini akan memungkinkan kualitas tumbuh-tumbuhan dan ikan di dalam kolam kecil meningkat. Dia hampir membutuhkan ramuan untuk memperbaiki pil binatang spiritual. Sekarang dia memiliki binatang obat spiritual kelas 8, itu akan lebih cepat ketika saatnya tiba. Hari kedua, Huarumei sedang mencari babi pemburu harta karun, tetapi ketika King Sui mengambil binatang pembunuh naga, Huarumei berkata dengan kesal, tahu saja, aku seharusnya bermain dengannya lebih lama kemarin. Waktu tanpa sadar berlalu, dan benua naga melonjak sudah ada di depan mereka. Selain itu, King Sui dan kedua wanita itu telah meninggalkan paviliun pertempuran dan paviliun dinas rahasia. Orang-orang tahu lokasi reruntuhan kuno, tetapi lokasi berkumpulnya tidak di depan pintu masuk reruntuhan kuno. Selanjutnya, mereka harus berhati-hati ketika memasuki benua naga yang melonjak. King Sui mulai merasa bahwa benua naga melonjak sama dengan benua Tari Phoenix. Asumsi ini murni berdasarkan permukaan. Sebenarnya, kekuatan tingkat atas dalam Soaring Dragon Continent jauh lebih kuat daripada Phoenix Dance Continent. Saat ini, King Sui tahu kekuatan sebenarnya dari Dewa Palsu kelas 5 dari diskusi antara Raja Iblis dan Huarumei. Kekuatan Dewa Palsu kelas 5 puncak berada di 16 juta matahari. Kekuatan Dewa Palsu kelas 6 puncak berada di 32 juta matahari. Kekuatan Dewa Palsu kelas 7 puncak berada di 64 juta matahari. Kekuatan Dewa Palsu tingkat ke-8 dan puncak tingkat ke-9 masing-masing berada pada 128 juta dan 256 juta matahari. Karena dia tahu kekuatan mereka, King Sui merasa seperti setitik debu bintang di dalam kosmos yang luas. Apa batas seorang seniman bela diri manusia? Dewa palsu sudah seperti makhluk abadi di dunia 9 benua. Lalu, jenis keberadaan apa yang merupakan alam surgawi yang jauh? Benua naga yang melonjak. Ini adalah pertama kalinya King Sui memasuki benua naga yang melonjak. Raja Iblis dan Huarumei sama-sama mengenakan topi bambu, tetapi bahkan pakaian longgar mereka tidak bisa menyembunyikan sosok menawan mereka. Banyak yang melihat ke arah mereka. Dunia sekuler tidak menodainya. Saat dia berjalan dengan ringan, setiap langkah membawa pesona pembakaran es yang suci. Tidak ada yang akan mengasosiasikan tipe wanita ini dengan Raja Iblis legendaris yang gemar membunuh. Cuaca di sini seperti pertengahan musim gugur, dan hari sudah pagi. Ada angin sepoi-sepoi di udara.
Meskipun sudah puluhan tahun, King Sui masih menikmati angin dan udara di sini. Saat dia berjalan di sekitar kota yang sibuk, suasana hatinya tenang. Dia menikmati perasaan ini. Dia menikmati jenis keaktifan ini. Sama seperti orang-orang yang melihat jalanan yang sibuk dari gedung tinggi, itu adalah jenis perasaan. Begitu dia memasuki kerumunan, dia perlahan-lahan menyatu ke dalamnya. Saat dia mengamati orang lain, orang-orang juga akan mengawasinya dari atas. Keadaan pikiran. Ini adalah jenis keadaan pikiran. Proses berpikir dan keadaan pikiran manusia menentukan ketinggian yang bisa mereka capai. Seseorang seperti katak di dasar sumur yang memiliki pandangan dan pengalaman terbatas akan membatasi keadaan pikiran mereka, karena mereka hanya bisa melihat sangat sedikit. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka tidak akan naik ke ketinggian yang lebih baru. Untuk meningkatkan keadaan pikiran mereka, mereka harus melompat keluar dari sumur. Namun, ini adalah prestasi yang sulit. Manusia adalah sama, meningkatkan tingkat keadaan pikiran mereka sangat bergantung pada keberuntungan. Mencoba menaikkan level itu seperti katak yang mencoba meninggalkan dasar sumur. Apa yang Anda pikirkan? Ekspresimu terlihat aneh, suara Hua Rumei terdengar. Saya berpikir kapan saya bisa berhenti dan menjalani hidup sederhana, melindungi keluarga saya. King Sui menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bahwa Anda memikirkan hal-hal ini. Kamu masih sangat muda, namun kamu berpikir dengan cara yang dewasa. Hua Rumei tercengang, tapi dia tersenyum. Saya meninggalkan rumah ketika saya berusia 16 tahun. Sebagian besar waktu, saya jauh dari keluarga saya. Setelah begitu banyak perjuangan dengan hidup saya di telepon, masih ada begitu banyak hal yang harus saya lakukan. Tidak ada pelambatan, karena saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, King Sui berkata dengan lembut, dan nadanya membawa jejak kelelahan. Hua Rumei terdiam, saat dia melihat punggung pria ini. Itu adalah punggung yang membawa kesepian, kesedihan, tetapi juga pantang menyerah. Dia berkata dengan lembut, kamu menyelamatkan hidup saudari. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, saya akan berurusan dengan mereka dengan Anda. Kecuali jika Anda tidak lagi membutuhkan saya, atau Anda datang untuk membenci saya. Kakak perempuan, mengapa kamu terus mengungkit kejadian di mana aku merawat kondisimu? Apakah Anda tidak menganggap saya teman yang baik? Belum lagi kita adalah saudara perempuan dan laki-laki sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Aku tidak akan lagi mengangkat masalah ini di masa depan. Raja Iblis berdiri di samping. Dia tidak bisa melihat ekspresinya, dan dia hanya bisa merasakan bahwa dia melihat jauh. Setelah bepergian sebentar, mereka tiba di benua naga yang melonjak. Dia turun untuk pergi dan memeriksanya. Ini adalah pertama kalinya King Sui di sini, jadi dia menyarankan untuk berjalan-jalan. Kedua wanita itu tidak keberatan karena mereka masih punya waktu. 9 langkah benua telah menyelamatkan mereka cukup banyak waktu. Sepertinya ada yang memperhatikan kita. Perasaan spiritual King Sui menangkap perasaan tersembunyi yang mengunci mereka, saat dia berkata dengan lembut. Seseorang yang mengunci kita saat kita tiba di benua naga melonjak bukanlah hal yang aneh sama sekali. Karena kita datang dari luar, menyuruh mereka mengamati dan mengincar kita bukanlah hal yang aneh, kata Raja Iblis lembut. Perasaan spiritual King Sui sangat kuat, tetapi tampaknya perasaan spiritual Raja Iblis bahkan lebih kuat. Apakah kamu tahu organisasi mana itu? King Sui bertanya dengan suara rendah. Itu seharusnya Sekte Bulan Yin. Mereka berspesialisasi dalam siluman dan racun. Petik 2. Apakah mereka akan menyerang kita? Belum bisa dipastikan. Peluang bertarung sekarang tidak akan besar. Jika tidak, keberadaan kita akan terungkap, kata Raja Iblis perlahan. Tidak takut. Kami akan menunggu mereka di sini. Kalau begitu, kita akan langsung ke sana. Bahkan jika mereka ingin mengikuti kita, mereka tidak akan tahu kemana harus pergi. 9 langkah benua King Sui bisa menggunakan dirinya sebagai pusat. Dia bisa membawa banyak orang dalam radius 100 meter bersamanya. Itu juga bagus, beberapa hari kemudian, anggota Battle Pavilion dan Secret Service Pavilion tiba. Hari itu, King Sui langsung menggunakan langkah 9 benua untuk membuat sekelompok orang langsung menghilang ke udara. Ini adalah metode terbaik untuk menghindari pelacak. Tentu saja, jika mereka benar-benar ingin melacak keberadaan Istana Raja Iblis, mereka masih bisa perlahan menyelidiki untuk menemukannya. Tapi dia memperkirakan bahwa mereka tidak tahu kemampuan menakutkan dari 9 langkah benuanya. Penggunaannya secara berurutan telah membuka jarak yang lebar di antara mereka. Itu adalah batas yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka yang ingin mencegat mereka di tengah tidak akan menemukan apapun selain udara. Reruntuhan kuno tidak jauh dari persimpangan 3 benua. Mereka bisa mencapainya dalam 3 hari.
Itu adalah lokasi yang mirip dengan tanah suci Panacea, dan memiliki batas yang terbuat dari kabut. Hanya mereka yang berada di atas Kaisar Bela Diri yang bisa masuk. Selain itu, tidak ada batasan. Itu bisa dimasukkan kapan saja atau hari, namun, itu sangat berbahaya di dalam. Jika seseorang tidak beruntung, binatang buas bisa langsung memakannya. Pintu masuk reruntuhan kuno berada di jantung pegunungan raksasa, Gunung Nyanyian Naga. Alasan mengapa Istana Raja Iblis dan Istana Naga akan bertarung di dalam reruntuhan kuno adalah karena seseorang mengatakan bahwa mereka telah menemukan kuil dewa kuno di dalam reruntuhan. Jadi, ada banyak orang di sini. Baik, benar, dan jahat ada di sini. Tidak masalah siapa yang mendapatkan barang bagus, karena orang akan memperjuangkannya. Ini secara alami akan menyebabkan banyak perkelahian pecah atau bahkan pertempuran besar. Dragon Chain Mountain seperti naga raksasa yang berputar. Gerbang reruntuhan kuno terletak di bagian barat tengah Gunung Nyanyian Naga, di area skala terbalik dari Gunung Naga. Dengan cahaya kristal yang berkilauan, batasnya sangat besar. Itu tinggi dan lebar dan membentang setidaknya 10.000 meter. Pada saat ini, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Pada kenyataannya, itu penuh sesak dengan orang-orang setiap hari. Ada yang bisa masuk dan ada yang tidak bisa masuk. Untuk bergegas melewati batas diperlukan konsumsi kekuatan yang besar. Mereka yang tidak bisa masuk ada di sini di Gunung Nyanyian Naga untuk berburu harta karun. Jika mereka masuk, mereka akan berpasangan dan masuk. Tiba-tiba, King Sui melihat beberapa kekuatan yang familiar. Ada 3 dari mereka, Sekte Suara Surgawi, Sekte Binatang Surgawi, dan Lembah Hantu Liar. Selain ini, ada beberapa kekuatan lain, tetapi mereka semua adalah kekuatan yang menentang mereka yang mengaku sebagai organisasi yang benar. Pakaian Divine Sound Sekte mudah dikenali, mereka mengenakan pakaian yang disulam dengan binatang. Apalagi, Lembah Hantu Liar baru saja keluar. Dia harus meminta Huarumei untuk memverifikasi. Kita harus pergi. Apapun masalahnya, kita berada di pihak yang sama dengan orang-orang itu, kata Raja Iblis sambil memimpin mereka. Sekte Suara Surgawi memiliki beberapa orang. Sekte Binatang Surgawi, serta Lembah Hantu Liar, membuat beberapa orang keluar. Tentu saja, Istana Raja Iblis adalah eksistensi terkuat di antara mereka. Sekte Suara Surgawi hanya memiliki wanita. Ada 2 wanita yang lebih tua tapi berbadan sehat yang berjalan keluar. Mereka menyerupai buah persik yang matang. King Sui juga bisa melihat Senling, saat Senling dengan senang hati berjalan mendekat. Untuk berpikir kita bertemu lagi. Ya, kebetulan sekali, kata King Sui sambil tersenyum. Bagaimana di Istana Raja Iblis? Senling tidak peduli dengan orang lain. Dia menarik King Sui seolah-olah mereka sangat dekat. Mungkin karena King Sui adalah dermawannya, tetapi dia secara alami mempercayainya dan merasa dekat. Bagus. Kenapa kalian tidak masuk? King Sui bertanya, karena dia tidak mengerti. Kami menunggumu. Apakah Anda melihat orang-orang di sekitarnya? Mereka semua adalah musuh. Jika bukan karena kami juga bukan orang lemah, mereka mungkin akan memusnahkan kami. Banyak orang sudah masuk, tapi kita harus menunggu sampai Istana Raja Iblis masuk. Kalau tidak, kita semua akan musnah sekaligus, kata Senling sambil tersenyum. Kamu pasti King Sui. Terima kasih telah menyelamatkan Linger. Petik 2. Setelah salam mereka, seorang wanita genit yang berpengetahuan luas berjalan keluar di samping Senling dan tersenyum. Novel ringan baca light novel bahasa Indonesia. Binaraga Kuno Chapter 1425 Bahasa Indonesia by Nita tanggal 8 Februari tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previews semua chapter next A plus A Dark Mode of perbaikan kata. AST 1425 Sekte Binatang Surgawi, Lu Brothers, Reruntuhan Kuno. King Sui berbalik untuk melihat seorang wanita dewasa. Ciri-cirinya dewasa tetapi halus, bibirnya agak tebal, tetapi mereka membawa sedikit keian. Rambutnya digulung, yang membuat lehernya tampak lebih panjang. Oh, King Sui, ini tuanku, Senling buru-buru memberitahu King Sui. Salam senior, itu bukan masalah besar. Nona Sen telah memberitahuku cara menuju Istana Raja Iblis, kata King Sui sambil tersenyum. Saya mendengar Linger memainkan melodi. Dia bilang kaulah yang memberikannya padanya. Apakah Anda keberatan jika Linger membiarkan saya melihatnya? Wanita itu berkata dan tersenyum pada King Sui. Tentu saja, saya tidak keberatan. Jika Anda suka, Anda bisa mengajarkannya kepada siapapun, kata King Sui acuh tak acuh. Sikap King Sui membingungkan orang-orang di sekitarnya. Teknik apapun adalah harta karun di dunia 9 benua,
jadi tidak ada yang akan memberikan teknik pertempuran mereka tanpa kompensasi yang layak. Semakin kuat tekniknya, semakin banyak orang yang pelit. Mereka akan menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Wanita itu tahu bahwa melodi yang dimainkan Shen Ling sangat kuat. Tetapi sebagai seniornya, dan terutama sebagai pecandu musik, dia tidak akan berani bertanya, apalagi jika itu miliknya. Jika orang lain mengajar Linger, terkadang mengajarkannya kepada orang lain tidak diizinkan. Oh, kalau begitu terima kasih. Tuan sekarang adalah anggota Istana Raja Iblis. Sekte Suara Surgawi dan Istana Raja Iblis berdiri di depan yang sama, jadi jika ada waktu, saya ingin berdiskusi dan menjelajahi musik dengan Tuan, kata wanita itu dengan sopan. Boleh juga, saya tertarik dengan musik dari Sekte Suara Surgawi. Setelah mereka mengobrol sebentar, King Sui fokus pada Sekte Binatang Suci. Sekte Binatang Surgawi hanya laki-laki, dan masing-masing dari mereka membawa aura binatang buas. Ukuran tubuh mereka tidak masalah, karena mereka semua membawa aura yang sama. Kamu adalah King Sui dari benua Oshe Barat. Anda membunuh orang-orang dari klan Lu Sekte Desolate. Petik 2. Pada saat ini, suara kasar ditransmisikan. Dua pria dari Sekte Binatang Surgawi berjalan keluar. Mereka berusia sekitar setengah baya. Mereka berdua tinggi dan kekar, dan tubuh mereka membawa aura binatang buas yang menakutkan. Jika seseorang menutup mata mereka, mereka akan merasakan binatang buas yang menakutkan di depan mereka. Begitu dia mendengar kalimat itu, King Sui tahu siapa mereka. Mereka adalah saudara jenius dari Sekte Desolate. Mereka adalah saudara yang memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka tampak sama, terlepas dari tinggi atau ukuran tubuh mereka. Saya King Sui, membunuh anggota klan Lu. Saya tidak yakin, saya hanya tahu bahwa saya membunuh orang yang layak untuk dibunuh, kata King Sui sambil tersenyum. Keduanya memiliki bakat bawaan yang menakutkan, dan mereka berdua adalah kaisar bela diri puncak. Namun, mereka mempraktikkan kepemilikan binatang surgawi, jadi kekuatan mereka yang sebenarnya ada pada dewa palsu pemula. Mereka berdua adalah penjinak binatang buas, jadi dia tidak yakin apakah mereka juga menjinakkan beberapa binatang buas yang sangat kuat. Anak muda, kamu tampak kuat. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk ketika hal-hal di sini diselesaikan? Saya harap Anda dapat dengan aman keluar dari reruntuhan kuno, kata pria itu dengan penuh percaya diri. Seorang pria lajang mengucapkan semua kata-kata ini. Di sisi lain, orang dengan warna kulit sedikit lebih gelap tidak berbicara sepatah kata pun. Sekte Binatang Surgawi memiliki dua tetua yang agak tua di sini, dan mereka berjalan keluar, ada apa? Menguasai. Dia membunuh keluarga magang. Harus ada akhir dari masalah ini. Apakah begitu? Kalau begitu, biarkan masalah di sini diselesaikan dulu sebelum kita menanganinya. Bagaimana? Kata tetua gemuk itu kepada Raja Iblis dan Hua Rumei. Hua Rumei tersenyum ringan, jika ada, bicaralah dengannya secara langsung. Orang tua itu tercengang, saat dia melihat ke arah King Sui. Kemudian, King Sui berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menemani apapun yang kamu inginkan, tetapi jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Baiklah, semuanya, mari kita berhenti bicara sekarang. Kita harus bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Saya percaya mereka telah mengirim beberapa orang ke dalam. Jangan biarkan mereka mencuri semua harta karun itu. Hua Rumei tersenyum ke arah anggota Sekte Binatang Suci yang kesal. Baiklah, ayo masuk. Wanita dari Sekte Suara Surgawi berkata setuju. Memasuki. Masalah ini bisa dibicarakan nanti, tidak seperti mereka bisa kabur, kata seorang lelaki tua kurus dan aneh. Anggota lembah hantu liar, King Sui menatap sesepuh yang mengenakan pakaian longgar. Penatua ini mengeluarkan aura suram dan dingin yang sangat kuat. Seperti yang dijelaskan Hua Rumei, Sekte Binatang Suci dan lembah hantu liar memiliki hubungan yang lebih dekat. Apalagi saudara-saudara ini pasti memegang posisi tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan membuat musuh dengan Istana Raja Iblis hanya untuk satu orang. Raja Iblis memimpin, dan anggota Istana Raja Iblis mengikutinya. Sekte Suara Surgawi juga mengikuti mereka dan langsung terbang menuju batas raksasa. Beberapa anggota Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar akan masuk selama mereka bisa menembus penghalang batas. Semakin tinggi risikonya, semakin besar imbalannya. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa memanfaatkan situasi ini. Kekuatan yang agak kuat ditransmisikan, itu adalah kekuatan penolak batas. Mereka yang merupakan kaisar perkawinan ke atas bisa menahannya, jadi mereka bisa masuk dengan mudah. Samar-samar, King Sui menyadari bahwa dia sudah berada di dalam reruntuhan kuno. Begitu dia masuk, ada aura yang tak terlukiskan. Itu sangat jelas dan memiliki petunjuk tentang kehancuran dan kekunoan.
Melihat lebih jauh, dia tidak bisa melihat akhirnya. Ada bayangan pegunungan dan dataran hijau raksasa. Ada pohon-pohon yang jarang jaraknya dan rerumputan lebat yang lebat di bawah kakinya. Ada beberapa binatang di sekitar, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan binatang buas. Begitu mereka melihat manusia, binatang buas itu lari ketakutan. Ada daerah di dekatnya yang tertutup batu, dan batu-batu raksasa ini seukuran bukit-bukit kecil. Tingginya kira-kira sekitar 100 meter. Lokasi ini mistis, dan area ini masih merupakan bagian dari Gunung Nyanyian Naga. Batasnya berada di area skala terbalik dari Dragon Chain Mountain. Namun, daerah sekitarnya luas dan kosong, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Seseorang telah menemukan kuil suci kuno, tapi itu terlalu berbahaya. Setelah banyak korban, mereka kembali menyebarkan berita. Di depan manfaat dan bunga, terkadang hidup tidak lagi begitu berharga. Bukannya tidak berharga, tapi manusia terlahir untuk menyukai petualangan, atau mungkin mereka terlahir dengan keserakahan. Kebanyakan orang berharap keberuntungan di dalam hati mereka, jadi mereka ingin berjudi. Tentu saja, banyak orang juga percaya diri. Sama seperti klise dari kehidupan sebelumnya, mereka yang tenggelam di sungai semua tahu cara berenang. Banyak dari mereka yang tenggelam tahu cara berenang. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk ke air sejak awal. Mereka yang tidak masuk ke dalam air tidak akan tenggelam. Kuil suci kuno berada tepat di barat. King Sui belum pernah melihat orang-orang dari Istana Naga, dia juga belum pernah melihat orang lain. Saat ini, mereka berkumpul untuk membentuk faksi. Dengan semua orang bersama-sama, bahkan jika ada kesempatan, mereka tidak akan menarik kaki belakang mereka. Dibandingkan dengan kelompok yang benar, kekuatan mereka lebih lemah. Jika masalah terjadi, orang-orang yang menyebut diri mereka kelompok orang benar tidak akan keberatan memusnahkan mereka di reruntuhan kuno. Orang-orang ini memperlakukan 4 kekuatan jahat besar sebagai kepala. Namun, kali ini, anggota Istana Raja Iblis akan pergi duluan. Itu karena mereka tahu bahwa Istana Raja Iblis dan Istana Naga akan bertarung di dalam reruntuhan kuno. Akan ada satu pihak yang kalah dalam pertempuran ini. Mungkin kedua belah pihak akan jatuh atau bahkan benar-benar musnah. King Sui, kita akan pergi duluan. Kata-kata Huarumei sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Mereka menyapa yang lain. Kemudian, mereka dengan cepat meninggalkan lokasi. Setelah mereka meninggalkan pandangan yang lain, mereka secara berurutan menggunakan 9 langkah benua. Mereka sudah meninggalkan yang lain jauh di belakang. Sekte Suara Surgawi, Sekte Binatang Surgawi, dan Lembah Hantu Liar bersama-sama. Ini bukan grup yang bisa dihancurkan siapapun. Di dalam reruntuhan kuno, memiliki banyak orang tidak selalu merupakan hal yang baik. Dia menggunakan langkah 9 benua sampai dia memiliki 2 kegunaan tersisa. King Sui berhenti. Kedua kegunaan ini adalah tindakan penyelamatan hidupnya, karena tempat ini tidak seperti yang lain. Daerah ini tertutup padang rumput dan kehutanan, tetapi sebagian besar sudah menjadi reruntuhan. Ada juga daerah pegunungan dan rawa-rawa yang terjal. Itu adalah area berantakan yang memiliki banyak tanaman yang indah. Banyak binatang buas ada di sini. Kami akan berhenti di sini selama 1 hari. Standar biasa, semua orang melakukan hal mereka sendiri, perintah Raja Iblis. King Sui berdiri, saat dia melihat orang lain dari Istana Raja Iblis mengolah atau berpatroli di daerah itu. Ini semua adalah elit dari Istana Raja Iblis, yang merupakan yayasannya. Mencintainya berarti mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengannya. King Sui memikirkan formasinya. Formasi 9 Istana 8 Trigram. Ini sulit untuk diolah, tetapi mereka yang berada di dalam reruntuhan kuno adalah yang terbaik dari yang terbaik. King Sui melihat Jin Qi dan seorang pria tinggi kekar mengobrol. Kepala iblis dari paviliun pertempuran. Kekuatannya pasti merupakan keberadaan yang menakutkan. Jika dia berada di Istana Raja Iblis, dia akan menjadi seseorang yang berkuasa. Ada desas-desus bahwa dia adalah bawahan lama keluarga Raja Iblis, dan dia memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam Istana Raja Iblis. Setengah dari urusan istana akan melibatkan dia. Jika ada pertempuran, paviliun pertempuran akan selalu ada di sana. Saudara King Sui, datang ke sini. Jin Qi memandang King Sui dan buru-buru menyapanya. Jin Qi iri dengan bagaimana King Sui bisa bergaul dengan Huarumei dan Raja Iblis. Namun, dia tidak terganggu, karena dia bukan orang yang mengingat kebencian. Itu karena bahkan jika King Sui tidak ada di sini, dia masih tidak akan memiliki kesempatan. Ini Zhan Yu, kakak harus tahu, kakak, ini Dokter Ajaib King. Dialah yang menyembuhkan wakil tuan istana, kata Jin Qi sambil tersenyum dengan beberapa kehalusan. Senyum itu membuat King Sui bingung. Dokter Ajaib King, terima kasih telah merawat Rumei.
Aku, Zhan Yu, berhutang budi padamu, kata pria tinggi kekar itu dengan serius. Dia tampak seperti dia sudah melewati usia parubaya. Wajahnya membawa aura yang sehat dan jantan. Orang ini adalah pria yang menawan, terutama mengingat usianya. King Sui melihat ke arah Zhan Yu. Kemudian, dia mengerti, saudara Zhan, tolong jangan terlalu sopan. Sebut saja aku sebagai King Sui. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu sopan. Saudara King, di masa depan, kita berdua akan bertarung bersama Istana Raja Iblis. Tentu saja, hubungan saudara Zhan dengan wakil tuan istana tampaknya di luar norma. King Sui berkata sambil tertawa. Dia adalah tunanganku. Kami akan menikah, tetapi sesuatu terjadi. Dengan demikian, hal-hal yang tertunda. Saya ingin berterima kasih kepada saudara lebih cepat, tetapi Rumei tidak mengizinkannya. Zhan Yu tertawa. King Sui tidak menyangka bahwa pria yang mengenakan baju perang berwarna merah darah adalah tunangan Hua Rumei, tapi bagaimanapun dia tetap bahagia. Kakak sepertinya sangat beruntung. Sekarang saudari itu sudah sembuh, kapan kalian akan menikah? King Sui bertanya sambil tersenyum. Dia berkata untuk menunggu sampai masalah di sini diselesaikan. Dia ingin kamu menjadi saksi pernikahan kami, kata Zhan Yu dengan gembira. Kedengarannya bagus. Oh benar, saya memiliki teknik formasi yang mungkin menarik bagi Anda dan kakak Jin. King Sui mengeluarkan formasi 9 istana 8 trigram dan meletakkannya di depan mereka berdua. Teknik formasi yang bagus, tapi butuh waktu. Ini adalah formasi darah pertempuran paviliun pertempuran kami yang telah kami gunakan selama setengah hidupku. Akan terlalu sulit untuk membuangnya dan mempelajari sesuatu yang lain. Zhan Yu tampak seperti sedang dalam dilema. Meskipun formasi 9 istana 8 trigram bagus, formasi darah pertempuran lebih cocok untuk paviliun pertempuran dan anggotanya. AST 1426 Formasi darah pertempuran pembantaian iblis, pertemuan dengan beruang iblis api emas kuno. Maukah Anda membiarkan saya melihat formasi darah pertempuran Anda? King Sui berkata sambil tersenyum. Tidak, aku tidak, di sini. Zhan Yu tersenyum dan menyerahkan formasi darah pertempuran ke King Sui. King Sui segera mulai memeriksanya. Dia menemukan bahwa formasi ini terutama digunakan sebagai semacam pengekangan terhadap serangan gabungan. Itu meningkatkan moral pengguna dan mengedarkan kekuatan darah mereka. Entah bagaimana, rasanya seperti semacam kekuatan pemuda dari inkarnasi sebelumnya. Itu dipenuhi dengan darah panas. Tidak heran itu disebut formasi darah pertempuran. Tentu saja, posisi dalam formasi juga saling berkoordinasi. Secara keseluruhan, itu adalah formasi yang sederhana namun efektif. Kakak Zhan, formasi ini sangat mudah. Bukan untuk menyerang, tapi jika kamu bertemu dengan seseorang dengan kekuatan yang sama yang kebetulan mahir dalam mengatur formasi, kamu akan jatuh ke sisi pasif jika kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu dalam satu gerakan. Setelah itu terjadi, seluruh situasi akan memburuk. King Sui menutup formasi dan mengembalikannya ke Zhan Yu. Ketika sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan formasi, sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa King Sui sangat berpengetahuan luas dalam hal itu. Hanya satu pandangan yang diperlukan baginya untuk menyadari prinsip-prinsip misterius dari formasi itu sendiri. Adik King, sepertinya kamu ahli dalam formasi. Rumei adalah orang yang memberiku formasi darah pertempuran. Zhan Yu berkata sambil tersenyum. King Sui teringat akan beberapa dekorasi di sekitar halaman Hua Rumei. Mereka semua entah bagaimana meramalkan semacam formasi. Selanjutnya, mereka semua sangat kuat. Dibandingkan dengan Grand Elder, formasinya sama, bahkan lebih baik dari miliknya. Maukah Anda jika saya membantu Anda memperbaiki formasi? King Sui menatap Zhan Yu setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang diberikan kepadanya oleh Hua Rumei. Dia takut Zhan Yu tidak setuju. Ada banyak orang yang tidak mau menghancurkan barang-barang yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang yang mereka sayangi. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Sebenarnya, saya tidak bisa meminta lebih, kata Zhan Yu, tanpa beban. King Sui mengeluarkan formasi pembunuh iblis. Kakak laki-laki, mengapa kamu tidak melihat ini dulu dan melakukan penelitian tentangnya? Saudara Jin, Anda harus bergabung juga. Saya akan melakukan penelitian tentang formasi terlebih dahulu. Saya akan mengembangkan yang lebih baik sesegera mungkin. Secara alami, Jin Qi dengan senang hati menyetujuinya. Zhan Yu menganggukkan kepalanya. Dia juga memanggil beberapa bawahannya yang paling mengesankan dari bawah. Sementara itu, King Sui mendekati tenda Hua Rumei. Dia tidak pernah menyangka Hua Rumei menjadi tunangan Zhan Yu. Dia belum pernah mendengar berita sedikit pun tentang hal itu sebelumnya.
Namun, sepertinya orang lain tidak perlu memberitahunya tentang hal itu. Tapi menurut King Sui, Zhan Yu benar-benar individu yang baik. Hanya saja dia tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun dengan bagaimana dia sekarang. Jika perlu, dia tidak keberatan membantunya sedikit untuk membantunya memperpanjang waktu di mana dia dan Rumei akan tampak cocok satu sama lain. Saat memasuki tenda, King Sui menyadari bahwa Raja Iblis juga ada di sana. Dia tertegun dan tersenyum, "Nyonya, jadi kamu juga ada di sini?" "Iya, apakah kamu mencarinya untuk hal-hal mendesak?" Raja Iblis berdiri sambil berbicara. Dia harus bersiap-siap untuk pergi. "Tidak, tidak ada yang begitu penting. Mengapa Anda tidak memberikan beberapa saran juga? Mari kita selidiki bersama." King Sui berkata sambil tersenyum. Begitu King Sui mengatakannya seperti ini, dia secara alami harus tetap tinggal. "Saya kira formasi darah pertempuran ditemukan oleh kakak perempuan. Saya ingin berbaur dalam formasi lain ke dalamnya. Mengapa kalian tidak melihat formasi ini terlebih dahulu? Sementara itu, jelaskan juga kepada saya tentang Battle Blood Formation." "Oh ya, kakak perempuan, kamu tidak keberatan, kan?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Apakah dia menceritakan semuanya padamu?" Hua Rumei berkata dengan sedikit malu. "Beritahu saya apa?" King Sui bertanya dengan serius. "Lupakan saja, berhenti berpura-pura. Baiklah, sebenarnya, formasi ini ditemukan oleh aku dan Palace Lord. Ini dimaksudkan untuk membunuh lawan dengan cepat, dalam semburan energi yang menyerupai harimau." Hua Rumei tersenyum dan menatap King Sui. King Sui melewati formasi pembunuh iblis. Dia memberi mereka masing-masing satu dan berkata, ada pro dan kontra untuk itu. Misalnya, mereka tidak bisa melawan orang yang sedikit lebih kuat dari mereka, mereka juga tidak akan bisa menyerang dengan semburan energi. Pada dasarnya, mereka akan sepenuhnya berada di sisi pasif. Jika kekuatan darah mereka melemah, formasi pada dasarnya akan selesai. Kami juga menyadari hal ini. Tapi terlalu sulit untuk menambahkan formasi ke formasi lain. Itu tidak mungkin. Persyaratan untuk itu terlalu tinggi, terutama untuk formasi tingkat tinggi seperti itu. Sangat jarang melihat Raja Iblis mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya pikir Anda berdua harus tahu tentang 9 posisi istana. Sebenarnya sulit untuk menambahkan suatu formasi ke dalam formasi lain. Tetapi ada juga cara alternatif untuk mencapainya, gerbang mistik, seni luput, 9 istana, 5 elemen, semuanya adalah faktor yang dapat digunakan. Setelah itu, barulah kita mencoba menyelesaikan konflik-konflik kecil itu. Setelah waktu, mereka akan berbaur satu sama lain sepenuhnya. Ini adalah formasi 9 istana 8 trigram, ini adalah formasi pedang 9 istana 8 trigram, mungkin membantu kalian berdua untuk melihatnya. Selanjutnya, mereka mulai meneliti dan memadukannya, meskipun King Sui masih yang bertanggung jawab atas sebagian besar segalanya. Dia datang ke sini untuk memahami secara menyeluruh tentang formasi darah pertempuran. Dalam waktu 4 jam, King Sui telah menggabungkan bagian dasar dari formasi pembunuh iblis dan formasi pertempuran darah bersama-sama. Formasi darah pertempuran pembunuh iblis. Formasi pembunuh iblis adalah formasi penentuan posisi. Itu memiliki jalur tetap yang dapat membantu meningkatkan vitalitas dan kekuatan pertempuran. Yang paling penting, itu bisa menghasilkan ki pembunuh iblis, menyebabkan seluruh formasi ditutupi dengan semacam ki kabur yang dapat membantu menghalangi penglihatan musuh. Itu bahkan mampu menghalangi sense spiritual. Jika dikombinasikan dengan formasi darah pertempuran ungu, formasi tersebut akan membantu pengguna untuk mengeluarkan potensi penuh dari kecakapan pertempuran mereka dan juga meningkatkan vitalitas mereka hingga berlipat ganda. Kedua gadis itu sangat terkejut ketika mereka menyaksikannya. Mereka tidak pernah berharap seseorang menjadi sangat berpengetahuan dalam formasi. Sekarang, bahkan Raja Iblis sendiri terkejut dengan King Sui. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak pengetahuan untuk seorang individu. Selain semua hal yang dia ketahui, dia adalah seorang alkemis dan dokter. Itu lebih dari cukup baginya untuk berdiri di posisi yang begitu tinggi. Kedua gadis itu secara alami dapat memahami motif King Sui melakukannya. Setelah Battle Pavilion menjadi kuat, Istana Raja Iblis juga akan menjadi kuat. Kedua gadis itu ahli dalam formasi. King Sui tidak ragu untuk berbagi formasi dengan kedua gadis itu, mereka juga tidak menolaknya. Pada hari yang sama, King Sui dan para gadis berhasil menyempurnakan formasi. Ketika mereka punya waktu, mereka akan membiarkan Battle Pavilion mempraktikkannya. Mengenai formasi darah pertempuran, orang-orang dari Battle Pavilion telah mempraktikkannya sampai ke titik formasi. Sekarang, mereka hanya perlu berbaur dalam formasi pembunuh iblis dan menambahkan beberapa posisi lagi ke dalamnya. Meskipun agak sulit,
Semua orang ini memiliki bakat yang layak. Cotton Pavilion memilih jalan pembunuhan. King Sui memberikan 9 istana langkah dan 9 istana 8 trigram formasi kepada mereka. Tidak butuh waktu lama sampai mereka menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Orang-orang ini tidak idiot. Secara alami, mereka dapat melihat melalui kerja keras King Sui. Mereka menyadari hubungan King Sui dengan Raja Iblis, tetapi mereka tidak jelas tentang sifat sebenarnya dari hubungan itu. Mereka tidak percaya bahwa mereka berbagi jenis hubungan laki-laki-perempuan. Tapi fakta bahwa dia bisa bergaul dengan Raja Iblis dan Huarumei sudah membuktikan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Sekarang, King Sui akan menggunakan langkah 9 benua untuk mempercepat perjalanannya setiap hari. Dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mengolah formasi. Ini adalah metode tercepat baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Namun, pada saat yang sama, standar yang ditetapkan untuk bakat dan kecerdasan individu juga sangat tinggi. Setiap kali dia menggunakan 9 langkah benua, ada beberapa kali dia bertemu dengan Bistide. Di antara Bistides ini, ada banyak spesies naga Asia. Beberapa dari mereka juga merupakan binatang iblis kuno yang sangat besar. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, King Sui akan terus melepaskan 9 langkah benuanya. Ada saat-saat dia hampir terganggu. Ini terjadi di udara. Dalam Bistide, binatang buas pada dasarnya ada di mana-mana, di udara dan juga di tanah. Sebagai perbandingan, akan ada lebih sedikit dari mereka di udara. Kali ini dia sekali lagi, sangat disayangkan, berlari ke tempat seperti itu. Tapi itu bukan Bistide, itu hanya kawanan binatang iblis. Selanjutnya, ini juga terjadi terakhir kali dia melepaskan 9 langkah benuanya. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Suara Huarumei bisa didengar oleh semua orang. Beruang iblis api emas kuno. Ini adalah kawanan beruang setan api emas kuno. Masing-masing dari mereka berukuran sebesar gunung kecil. King Sui dan kelompoknya sebenarnya telah tiba tepat di tengah kawanan. Mereka dikelilingi oleh hampir 100 binatang raksasa ini. Mengaum, mengaum. Suara gemuruhnya yang mengguncang langit itu sendiri menyebabkan orang-orang bersujud ketakutan. Binatang raksasa ini memiliki tubuh yang menyerupai batu, kecuali batunya berwarna emas. Tubuh emas mereka yang mirip dengan nyala api emas mulai menyerang King Sui dan kelompoknya. Beruang iblis api emas kuno adalah binatang iblis dengan 2 atribut, logam dan api. Itu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Serangannya disertai dengan ketajaman atribut logam dan kekerasan atribut api. Mereka juga mampu melawan energi roh dengan cukup baik. Bahkan King Sui sedikit terdiam saat melihat mereka. Satu-satunya kelemahan mereka adalah gerakan mereka sangat lambat. Atau yang lain, kawanan ini tidak akan terhentikan. Ki Kaisar. King Sui tidak ragu-ragu untuk melepaskan gerakannya. Dia berhasil melemahkan kekuatan keseluruhan dari beruang raksasa itu sebesar 20%. Sekarang, King Sui ingin menurunkan kecepatan lawan. Segel gelombang awan pasang surut. Segel Suantian. Ratusan burung menyembah Phoenix. Niat pertempuran Phoenix. Saat ini, King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia segera memanggil binatang pembunuh naga. Binatang itu harus bisa bergerak seperti ikan di air di sini. Itu sangat cepat dan mampu menembus segalanya. Tentu saja, itu secara khusus digunakan untuk melawan monster raksasa seperti ini. Tanaman anggur iblis yang haus darah. King Sui mengayunkan tangannya dan melepaskan sejumlah tanaman merambat iblis yang haus darah di sekelilingnya. Dia menggunakannya untuk menghentikan pergerakan beruang iblis api emas kuno. Yang lain sudah menyiapkan formasi mereka. Raja Iblis dan Huarumei juga telah memulai pertempuran mereka. Senjata mereka sangat menakutkan. Setiap kali mereka menyerang, mereka mampu memotong satu bagian dari daging monster raksasa itu, menyebabkan monster itu mengaum kesakitan. Serangan peledak api emas. Tiba-tiba, beruang iblis api emas kuno yang sangat besar muncul tepat di depan Huarumei melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Kedua telapak tangannya menyala dengan api keemasan saat mencoba menamparnya. Namun, Huarumei tampak seperti tercengang. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Hal ini membuat banyak orang panik. Ini adalah teknik pembunuhan surgawi dari beruang iblis api emas kuno. King Sui hendak bergerak, tapi tepat pada saat ini, bayangan merah berdarah tiba-tiba menabrak Huarumei. Saat King Sui mengayunkan tangannya, dia langsung melepaskan aura emas. Tapi aura emas ini tidak diarahkan ke beruang iblis api emas kuno. Itu diarahkan ke bayangan merah. Zhan Yu. King Sui mengarahkan serangannya ke Zhan Yu. Zhan Yu dibombardir oleh kekuatan api emas dan terhuyung-huyung oleh serangan itu. Dia terbang keluar seperti layang-layang yang talinya terputus dan menyemburkan darah segar dari mulutnya.
Darah yang dia keluarkan mengendap di atas armor perang merah berdarah, menyebabkan warna armor terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Zhan Yu. Hua Rumei telah kembali ke akal sehatnya. Dia bergegas ke Zhan Yu dengan cemas. Air mata terlihat meluncur dari wajahnya. Sosok King Sui menyerang beruang iblis api emas kuno yang sangat besar. Jari Phoenix. Kedua tangan King Sui sudah bersinar dengan cahaya kemasan. Dia terus-menerus menyerang beruang iblis api emas kuno dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh pemandangan tampak sangat luar biasa. Pada saat yang sama, Having dan suara tabrakan bisa terus-menerus terdengar. Bang! Tiba-tiba, King Sui tiba-tiba mengacungkan tinjunya. Hal berikutnya yang muncul di hadapannya adalah beruang iblis api emas kuno yang sangat besar yang terbang mundur. Ketika jatuh ke tanah, ia tersentak beberapa kali sebelum berhenti. Bang! Beruang iblis api emas kuno yang sangat besar tiba-tiba meledak. The Dragon Slaying Beast sebenarnya telah memisahkan anggota badan dari tubuh monster raksasa itu. Kecepatan pedang Raja Iblis menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, dia juga terus melepaskan teknik surgawi. Penyu tua sudah melindungi yang lain. Dengan pertahanannya, ia masih mampu menahan serangan. Bagaimanapun, King Sui telah melemahkan lawan secara signifikan. Tidak hanya itu, dia bahkan meningkatkan kekuatan orang-orang di sisinya. Karena itu, situasinya akan jauh berbeda. Itu hampir tidak bisa menahan serangan itu. King Sui segera melemparkan Golden Fragrance Jade ke arah Hua Rumei. Kakak, biarkan dia minum pil ini. Semuanya akan baik-baik saja. King Sui berkomunikasi dengan binatang pembunuh naga dan menginstruksikannya untuk memperkuat serangannya. Sampai sekarang, binatang pembunuh naga adalah binatangnya yang paling kuat. Hampir seolah-olah itu bisa langsung membunuh lawan begitu melihat titik lemah mereka. The Dragon Slaying Beast adalah salah satu keberadaan yang paling menakutkan setelah mendominasi dalam kecepatan. AST 1427 tak terduga, jimat surgawi yang kuat. King Sui mengeluarkan banyak bendera. Dia menunggu kesempatan yang tepat dan mulai menyiapkan formasi. Kecepatan di mana dia saat ini menyiapkan formasinya sangat cepat. Faktanya, dia berhasil membunuh beruang iblis api emas kuno saat dia sedang menyiapkan formasi 9 istana 8 trigram. Semuanya, jangan bergerak. Jika beruang iblis api emas kuno menyerbu masuk, segera bunuh bersama-sama. King Sui berkata sambil mendekati Zhan Yu. Meskipun King Sui berhasil menghindari serangan langsung dan hanya menggunakan Tai Chi Golden Ki untuk mendorong Zhan Yu, dia masih terluka parah. Itu adalah teknik surgawi yang pasti membunuh. Armor berdarah di tubuhnya mungkin kuat, tetapi semua organnya sudah terluka parah, sedemikian rupa sehingga jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, mereka pasti akan meledak. Pada saat itu, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Tidak peduli seberapa bagus keahlian medis King Sui, itu tetap tidak berguna. Kakak Zhan, bagaimana perasaanmu? King Sui mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Tubuh Zhan Yu berlumuran darah segar. Namun dia mengungkapkan senyum di wajahnya, sepertinya kakak laki-laki berhutang padamu lagi kali ini. Aku berhutang 2 nyawa padamu. Jangan terlalu formal. Hati-hati, kamu mungkin tidak bisa menikahi kakak perempuan seperti ini. King Sui membuat lelucon. Awalnya, masih ada air mata di wajah Hua Rumei, tapi sekarang wajahnya juga menunjukkan sedikit rasa malu. Dia berkata dengan cemas, bagaimana dia? Apakah dia dalam bahaya? Selama dia masih bernafas, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya dapat menyelamatkannya. Kakak laki-laki itu baik. Dia dalam kondisi sempurna. Saat berbicara, King Sui mengeluarkan jarum emasnya dan membantunya melakukan akupuntur. Dengan kekuatan kelahiran kembali, akupuntur King Sui yang tangguh perlahan memulihkan luka di seluruh tubuh Zhan Yu. Kecepatan penyembuhannya sungguh luar biasa. Untuk keahlian medis seseorang untuk mencapai tingkat seperti ini, itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang menemukan keahlian medisnya, mereka pasti akan mengundangnya tidak peduli biayanya. Pada saat King Sui menyimpan jarumnya, Zhan Yu telah pulih kurang lebih sebesar 50%. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan untuk pulih sepenuhnya adalah beristirahat dengan baik. Jika bukan karena Golden Fragrance Jade dan perawatan King Sui, dia mungkin sudah berada di Netherworld melaporkan kehadirannya ke Hades sekarang. Zhan Yu sekarang bisa bergerak sesuka hatinya dan bisa menggunakan kekuatannya, yang tidak melebihi Martial Saint. Selama waktu ini, hanya satu beruang iblis api emas kuno yang menyusup ke area tersebut. Itu dibunuh oleh kelompok dengan cukup mudah. Ini adalah reruntuhan kuno. Itu memiliki banyak binatang iblis dengan garis keturunan kuno. Jika seseorang sembarangan menabraknya, mereka akan bernasib buruk. Yang lemah hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka saat mereka di sini.
Jika mereka ceroboh selama 1 detik, mereka mungkin akan benar-benar terhapus. Begitu King Sui mengubah formasinya, gerbang kehidupan dibuka. Seolah-olah dia bisa menahan semua musuh. Segera setelah beruang iblis api emas kuno muncul, binatang pembunuh naga, penyu naga, King Sui, Raja Iblis, Huarumei dan yang lainnya semua akan bergegas maju untuk membunuhnya secara instan. Setelah membunuh sekitar 20 atau lebih, sisanya melarikan diri. Meskipun binatang iblis pada tingkat kekuatan ini tidak secerdas manusia, beberapa dari mereka masih memiliki kecerdasan sampai batas tertentu. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan pejuang yang tangguh hari ini, oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain lari. Ini adalah naluri dasar binatang iblis. Sekali lagi, King Sui berhasil mendapatkan beberapa hal untuk dirinya sendiri. Kulit beruang iblis api emas kuno ini dapat digunakan untuk membuat baju besi berat. Empedu dan jantung beruang mereka dapat digunakan untuk membuat obat-obatan serta membuat rasa makanan lebih lezat. King Sui mengumpulkan banyak hal dari monster-monster ini dan memasukkannya ke dalam dunia. Setelah itu, dia mencari tempat untuk mendirikan tendanya. Mereka memanggang daging beruang bersama-sama untuk makanan mereka. King Sui memberikan perasa yang dia buat untuk Jin Qi dan yang lainnya. Huarumei memutuskan untuk tinggal bersama Zhan Yu. Zhan Yu rela membuang nyawanya sendiri demi Huarumei. Dari sini, bisa terlihat bahwa pria ini benar-benar mencintainya. Selalu dikatakan bahwa orang yang selamat dari bencana ditakdirkan untuk keberuntungan besar selamanya. Keduanya dianggap pernah mengalami musibah. Sekarang, hati mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Dengan kepergian Huarumei, King Sui masih memilih untuk tinggal bersama Raja Iblis. Dia mengeluarkan anggur sambil memanggang daging. Aku ingin tahu kapan Istana Naga akan muncul. Kami tidak jauh dari kuil kuno. King Sui berkata sambil memanggang daging. Seharusnya segera. Mereka pasti tidak akan bergerak di dalam kuil suci kuno. Raja Iblis berbisik. Apakah hal-hal di dalam kuil suci kuno sangat penting? Ada kemungkinan bahwa harta karun tertinggi akan muncul di dalam kuil suci kuno. Mereka mampu menjungkirbalikkan nasib sekte tertentu. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa itu hanya tumpukan puing. Reruntuhan kuno sangat besar. Jika kita tidak berhasil menemui Istana Naga, apakah perang akan tetap dimulai? King Sui bertanya sambil tersenyum. Kemungkinan ini terjadi adalah 0. Tempat ini terletak tidak jauh dari reruntuhan kuno. Jika saya benar, kita sudah berada dalam pandangan musuh sekarang. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. King Sui tercengang. Dia tersenyum. Tidak heran Raja Iblis akan mengasingkan diri dengan formasi setiap kali dia tiba di tempat baru. Itu agar orang-orang dari luar tidak bisa merasakan apa yang dia lakukan dari dalam. Apakah kamu percaya diri dalam mengalahkan Istana Naga? King Sui bertanya pada Raja Iblis sambil memberikan sepotong daging panggang padanya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Satu-satunya hal yang saya takutkan adalah mungkin ada orang lain yang mengambil bagian di dalamnya bersama Istana Naga. Saya hanya takut seseorang akan diam-diam meletakkan tangan kotor mereka dalam hal ini. Raja Iblis tampaknya sedikit tidak senang ketika dia memikirkan hal ini. Aku telah melihat gerak kakimu. Padukan 9 posisi istana ke dalamnya. King Sui menyatakan fakta ketika dia mengatakan ini. Wanita ini mampu mengolah 9 langkah istana ke titik di mana dia tidak kalah dengan miliknya sedikit pun. Selanjutnya, senjata dan teknik pembunuhnya terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar mampu menyempurnakan langkah 9 istana, kekuatan fondasinya pasti akan berlipat ganda. Saya sudah membudidayakannya. Sejak terakhir kali Anda memberikannya kepada saya sudah mulai mengolahnya. Sekarang, saya telah berkultivasi hingga langkah 8 trigram. Sejak itu, kemajuan saya terhenti. Saya tidak dapat menerobos lebih jauh. Saat Raja Iblis berbicara, dia terdengar membosankan dan dingin seperti biasanya. Meskipun demikian, King Sui masih bisa merasakan sedikit fluktuasi dalam pikirannya. Dia sepertinya merasa agak tidak wajar, tetapi perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. King Sui tercengang. Kecepatan dan bakat seperti itu, meskipun sudah beberapa tahun, masih cukup tangguh baginya untuk berkultivasi hingga langkah 8 trigram. Tapi kenapa dia tidak pernah menggunakannya? King Sui mulai bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan dia berada di sini. Tapi sepertinya tidak memikirkan ini. Mengapa dia tidak menggunakannya? Langkah 8 trigram tentu saja lebih kuat daripada gerak kakinya saat ini. Untuk menerobos 9 langkah istana, itu akan membutuhkan saya untuk membantu mengakses beberapa titik akupuntur di kaki dan kaki Anda. Dan juga, pembinaan konstitusi tubuh. Saya perlu melakukan itu untuk membantu memperkuat pemulihan beberapa penyakit yang tidak dapat disebutkan di kaki Anda.
King Sui berkata dengan lembut. Dia mengatakannya dengan sangat sederhana seperti dia berbicara tanpa banyak berpikir. King Sui membantu Raja Iblis mengisi semangkuk sup. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua makan sendirian. King Sui merasa sangat aneh. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya bisa makan bersama dengan wanita ini. Terlepas dari betapa dinginnya penampilan wanita ini, dia tampaknya adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana menolak orang lain. Jika King Sui tidak tiba-tiba mengeluarkan beberapa hal, kemungkinan besar dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tentu saja, jika itu adalah pria lain, tidak mungkin mereka bisa sampai sejauh ini. King Sui telah menyelamatkan Huarumei dan juga banyak membantu mereka dalam pil obat, belum lagi dia adalah anggota Istana Raja Iblis. Semua alasan ini berkontribusi pada situasi hari ini. King Sui tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis. Dia hanya duduk di sana sedingin es. Dia tidak akan melihat Anda, dia juga tidak akan membuat Anda merasa seperti dia mengabaikan Anda. Pada saat yang sama, dia juga tidak akan membiarkan Anda merasa bahwa Anda berdua sangat dekat. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Jika Anda ingin mengaksesnya, Anda bisa datang kepada saya kapanpun Anda mau. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. King Sui berkata sambil tersenyum. Kenapa aku harus banyak berpikir? Kami tidak begitu dekat satu sama lain. Raja Iblis memandang King Sui dengan mata dingin. King Sui mengungkapkan senyum canggung, maaf, saya hanya mencoba membantu Anda. Kita akan membicarakan ini lain kali. Aku merasa seperti sendirian untuk saat ini. Terima kasih untuk hari ini. Wanita itu dengan lembut memberikan perintah untuk mengusir tamu. King Sui menggosok hidungnya. Dia menancapkan hidungnya sendiri di sini hari ini untuk menjadi pendamping dan koki seseorang, tetapi pada akhirnya, dia ditendang oleh orang yang sama dengan cara yang beradab. Meskipun demikian, dia tidak menyimpan dendam, juga tidak membenci wanita itu. Seperti itulah wanita ini. Faktanya, itu juga cukup bagus bahwa hal-hal seperti ini, setidaknya jauh lebih baik daripada yang biasa dipikirkan King Sui. King Sui berdiri. Dia meninggalkan tenda Raja Iblis dan kembali ke tendanya sendiri. Ketika waktunya hampir tepat, dia memasuki dunia. Menggambar. King Sui sekali lagi menggambar Raja Iblis. Dia akan menggambar satu hampir setiap hari. Sampai sekarang, dia berada di level pemula dalam menggambar jiwa. Pada saat dia selesai menggambar, dia ingat jimat surgawi. Sudah lama sejak dia terakhir menggambar jimat surgawi. Saat King Sui mulai menggambarnya, dia merasa bisa melakukannya dengan sangat alami. Di masa lalu, bahkan jika dia benar-benar ahli dalam menggambar beberapa di antaranya, dia tidak akan merasa alami seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Begitu seseorang mencapai kondisi seperti ini, mereka akan menemukan bahwa menggambar jimat itu menyenangkan. Itu tidak akan lagi menjadi pekerjaan bagi mereka. Mereka tidak akan memaksakan diri untuk menggambarnya. Sekarang, sepertinya itu semacam kesenangan yang mirip dengan mencicipi makanan enak. Jimat perisai surgawi. Melihat jimat surgawi yang jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, King Sui mengambilnya dan menamparnya ke arah dirinya sendiri. Segera, dia tercengang. 10%, itu meningkatkan pertahanan sebesar 10%. Bahkan untuk King Sui, yang sudah memiliki pertahanan yang tangguh, itu masih akan meningkat sebesar 10%. Seperti yang diperkirakan, perubahan signifikan terjadi. King Sui berhenti mencurigainya dan dengan cepat mulai menggambarnya, yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, vitalitas, kemampuan pemulihan, dan juga yang melemahkan lawan. Saat melakukannya, setengah hari lagi berlalu. King Sui mengungkapkan senyum senang. Kekuatan senilai 10%, itu meningkatkan kekuatannya sebesar 10% dan juga menurunkan lawan sebesar 10% lainnya. Itu akan menjadi perubahan senilai 20% secara total, yang benar-benar menakutkan. Selanjutnya, mereka tirani. Sangat sedikit yang benar-benar berhasil menghilangkan efek negatif tersebut. Bahkan jika ada beberapa orang yang berhasil melakukan kontak dengannya pada awalnya, mereka tetap tidak dapat segera menghapusnya. Ketika jimat surgawi dikultivasikan hingga saat ini, hampir setara dengan Ki Kaisar. Yang satu bekerja dengan cara yang positif, sedangkan yang lain bekerja dengan cara yang negatif. Kekuatannya akan meningkat 10% sedangkan lawannya akan berkurang 10%. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung, dia akan dapat dengan segera menyebabkan kekuatan lawannya menjadi 20% lebih rendah dari miliknya. Konsep macam apa ini? Jimat guntur surgawi. Menghidupkan jimat kayu. Jimat api tanah. Jimat 5 elemen, juga dikenal sebagai penghitung 5 elemen. King Sui masih paling menyukai jimat guntur surgawi.
Itu bisa meminjam petir surgawi untuk menyerang jika level seseorang dalam menggambar jimatnya cukup tinggi. Ini juga merupakan hubungan dengan indera spiritual seseorang dan setelah jimat berhasil dibuat, bahkan pembudidaya biasa dapat menggunakannya dengan efek yang luar biasa. Jika ada lebih dari 100 orang yang menggunakan jimat ini, bahkan binatang iblis yang jauh lebih kuat akan hancur berkeping-keping. Jimat semacam ini sangat menghabiskan energi roh saat ditarik. Dia merasa bahwa dia bisa menyimpan jimat semacam ini dan juga meninggalkannya untuk anggota keluarganya sebagai persiapan untuk kemungkinan kebutuhan. Itu bisa membantu menyela beberapa orang dari menggunakan teknik pembunuh mereka yang kuat. Jimat ini bisa digunakan untuk menyerang, menyembuhkan penyakit, menghindari air, dan menolak api. Tapi yang paling membuat King Sui bahagia adalah peningkatan kekuatan dan kemampuan untuk melemahkan kekuatan lawan. Keduanya terlalu kuat. Pada hari kedua, ketika kelompok itu bangun, King Sui tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada gunung dan hutan di sekitarnya, dan ketika King Sui mencoba merasakannya lebih dalam, jantungnya berdebar kencang. Formasi kuning surga bumi mistik. Seseorang benar-benar memasang perangkap Heaven Earth Mystic Yellow Formation yang kuat di sekitarnya. Sepertinya untuk saat ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Seseorang benar-benar membuat formasi besar di sekitarnya kemarin malam. Kami sudah berada di pusat formasi. Orang pertama yang King Sui temui adalah Raja Iblis. Pembentukan. Tidak heran saya merasakan sesuatu yang berbeda. Hanya saja saya tidak bisa membedakan apa yang berbeda. Sepertinya orang-orang dari Istana Naga telah mengundang master formasi yang kuat. Atau yang lain, mereka tidak akan berani bahkan berhadapan langsung dengan Istana Raja Iblis kita. Raja Iblis sedikit mengernyitkan alisnya. AST 1428 Formasi Kuning Mystic Heaven Earth, pertempuran dengan Istana Naga. Hua Rumei datang pada saat ini dan, setelah mendengar kata-kata King Sui, bertanya dengan heran, formasi kuning mistik bumi surgawi sangat kuat. Formasi kuning mistis bumi surgawi adalah simbol, mereka yang bisa melemparkan formasi kuning mistis bumi surgawi berada di luar ahli dalam bidang formasi. Heaven Earth Mystic Yellow Formation adalah formasi Heavenly Dao yang besar. Itu bisa meningkatkan Dao surgawi sekutu saat main di bak surgawi Dao musuh, formasi itu seperti penjara surga dan bumi, debuff tanpa bentuk. King Sui berkata setelah berpikir sebentar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hua Rumei mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Dia tahu bahwa seniman bela diri dewa palsu sangat bergantung pada Dao surgawi. Jika Dao surgawi mereka dihilangkan, maka itu pasti akan menakutkan. Itu karena kekuatan teknik surgawi mereka akan terbatas. Seret keluar, kami akan menyeretnya keluar sampai mereka tidak bisa lagi mempertahankan formasi mereka. Karena formasi kuning mistik Heaven Earth memiliki konsumsi yang sangat besar, ia tidak dapat menahan pertempuran daya tahan. Saat ini tujuan kami adalah bertahan, mengamati, dan bereaksi sesuai kebutuhan. King Sui berkata setelah banyak berpikir. Namun, King Sui merasa bahwa Dao surgawinya tidak terlalu terpengaruh. Dia tidak yakin apakah itu karena konstitusinya yang unik atau kemampuannya yang luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Lalu kenapa kita tidak bisa melihat orang-orang mereka? Tidak ada jejak mereka dari apa yang bisa saya lihat. Hua Rumei bertanya dengan lembut. King Sui mengeluarkan beberapa jimat penglihatan surgawi yang telah dia gambar tadi malam, menamparkan satu langsung ke tubuh Hua Rumei. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menamparkan satu ke Raja Iblis. Terakhir, dia menamparkan dirinya sendiri. Hua Rumei terkejut ketika dia melihat siluet, binatang buas, dan bendera 5 warna yang tinggi. Istana Naga, itu adalah anggota Istana Naga. Hua Rumei berkata dengan tidak percaya. Raja Iblis juga menonton. King Sui membagikan jimat penglihatan surgawi. Setiap jimat penglihatan surgawi dapat bertahan selama 24 jam. Untungnya, dia menggambarnya tadi malam dan tidak bisa menahan diri. Sekarang itu berguna. Melihat jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di seberang kelompok mereka, dia tidak gugup. Keyakinan ini sebagian besar berasal dari jimat surgawi dan Ki Kaisar. Suruh semua orang membentuk formasi, pasukan akan segera menyerang. King Sui melihat keadaan dan menyimpulkan bahwa serangan skala penuh sudah dekat. Keuntungan Istana Raja Iblis adalah mengetahui keberadaan musuh, tetapi musuh tidak mengetahui bahwa pasukan Istana Raja Iblis mengetahui hal ini. Tentu saja, kelemahan Istana Raja Iblis adalah beberapa dari Dao surgawi mereka telah dihilangkan. Namun, Phoenix Battle Intent King Sui hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%. Bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya meniadakan formasi kuning mistis surga bumi, itu hampir setara, terutama ketika formasi itu dapat meningkatkan kekuatan sekutu. King Sui mengeluarkan beberapa jimat perisai surgawi,
jimat kekuatan surgawi dan sebagainya, lalu dia membiarkan mereka menamparnya di tubuh mereka sendiri. Dia memberikan beberapa jimat surgawi kepada beberapa seniman bela diri yang lebih kuat untuk digunakan untuk menghilangkan musuh. Meskipun jimat tidak dapat digunakan untuk melawan semua orang, King Sui memiliki Ki Kaisar. Meskipun tidak pada puncaknya, itu bisa menghilangkan 20% dari kekuatan musuh. Menambahkan itu ke dalam Phoenix Battle Intent King Sui, itu bisa mengubah jalannya pertempuran ini. Niat pertempuran Phoenix. Hanya beberapa saat, Demon Lord, Huaru Mei, King Sui, Jin Chi dan kru telah meningkatkan kekuatan mereka sebesar 20%. Ini mengejutkan mereka semua. Sangat menakutkan memiliki kekuatan ekstra ini terlepas dari apakah itu pertarungan kelompok atau satu lawan satu. Raja Iblis dan Huaru Mei merasa aneh. Mereka tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan debuff yang mengerikan lainnya, dan pada tingkat ini, dia bisa menyeret orang-orang dengan kekuatan yang menggandakan kekuatan mereka ke sekitar level mereka sendiri. Huaru Mei memerintahkan yang lain untuk mempersiapkan diri. Begitu musuh bergegas ke formasi mereka, mereka akan menyerang mereka dengan ganas. Jika Istana Naga tahu apa yang dimiliki Istana Raja Iblis untuk mereka, mereka tidak akan terburu-buru seperti yang mereka lakukan saat ini. Istana Naga mengira mereka bisa menyerang dengan sembrono ketika lawan belum menyiapkan pertahanan mereka dan bergegas untuk membantai pasukan Istana Raja Iblis. Terhadap seniman bela diri yang tangguh ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, oleh karena itu mereka tidak menunggu waktu malam untuk menyelinap menyerang. Menutup, King Sui menunggu sampai semua orang siap. Dia sudah memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru, tetapi untuk melawan mereka di mana mereka berada atau mundur sedikit, meskipun ada batasan seberapa jauh mereka bisa mundur. Bang! King Sui telah memberi setiap orang beberapa jimat guntur surgawi. Mereka telah benar-benar membuktikan kegunaannya. Begitu mayoritas pasukan musuh melangkah ke dalam batas serangan, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang. Kekuatan jimat guntur surgawi ini meningkat semakin banyak, dan kerusakannya bertambah. Sebuah ledakan raksasa bergema. Hampir 1000 Heaven Thunder Talisman digunakan dalam ledakan itu. Kekuatannya tidak dapat dijelaskan, karena banyak kaisar bela diri dan kaisar bela diri puncak langsung binasa. Bahkan seniman bela diri dewa palsu pemula terluka parah, dan putaran ledakan lainnya tidak lagi diperlukan. Musuh dengan cepat mundur keluar perimeter, tetapi beberapa tetua bergegas masuk. King Sui tidak yakin apakah itu karena mereka terlalu percaya diri pada kemampuan mereka atau jika mereka tidak bisa berhenti saat mereka bergegas masuk. Terlepas dari itu, jika mereka masuk saat itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Jimat surgawi. King Sui mengeluarkan jimat surgawi dan secara bersamaan dia menggunakan Ki Kaisar. Debuff berturut-turut dilemparkan ke lawan sementara kekuatannya sendiri meningkat, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dalam waktu 2 napas, pertempuran diputuskan. Dalam lebih dari setengah kekuatan mereka, itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Buru-buru keluar. Huaru Mei memandang Raja Iblis lalu menoleh ke King Sui saat dia bertanya. Tanpa disadari, posisi King Sui di dalam istana Raja Iblis menjadi misterius. Bahkan Huaru Mei tidak menyadari bahwa dia telah membiarkan King Sui memutuskan banyak hal. Raja Iblis juga melihat King Sui. Artinya jelas, King Sui, buat keputusan. King Sui panik sesaat, tidak tahu bagaimana perasaannya tentang ini. Dia adalah keberadaan yang saleh dari istana Raja Iblis, namun dia membiarkan dia membuat keputusan sekarang. Dia merasa bahwa wanita ini sudah membuat keputusan, namun ingin mendengarkan pendapatnya. Tidak perlu, mereka akan segera berhenti menggunakan formasi kuning Mystic Heaven Earth. Ketika saatnya tiba, kami akan menghadapi mereka. Kali ini mereka mendapat pelajaran berharga dari mencoba menyelinap menyerang. Master formasi Istana Naga yang menggunakan formasi kuning Mystic Heaven Earth benar-benar tidak beruntung bertemu King Sui di sini. Jika tidak, mereka akan melukai Istana Raja Iblis kali ini. Sebaliknya, itu adalah Istana Naga yang lumpuh parah. Kerugian kali ini terdiri dari sebagian besar kaisar bela diri tingkat tinggi dan kaisar bela diri puncak. Ini adalah harapan dan masa depan sekte. Kali ini, mereka telah kehilangan sekitar 1000, jika tidak setidaknya 800 orang. Bergegas masuk seperti orang bodoh, kebanyakan dari mereka yang mati adalah generasi muda. Mereka tidak bisa menunggu dan tanpa sadar bergegas masuk. Yang tersisa hanyalah mayat yang tidak lengkap. Hanya dalam waktu singkat, moral Istana Raja Iblis telah meningkat secara signifikan. Mereka tahu bahwa ini semua karena King Sui, jika tidak, mereka tidak dapat melumpuhkan lawan. Mereka berasumsi bahwa Istana Raja Iblis akan lumpuh parah, mereka yang akan kehilangan nyawa adalah orang-orang antara Kaisar Bela Diri dan Kaisar Bela Diri Puncak.
Banyak dari mereka merasa bahwa King Sui telah menyelamatkan hidup mereka. Memang, tidak lama kemudian, Heaven Earth Mystic Yellow Formation dibatalkan. Istana Raja Iblis juga membatalkan aura indera spiritual yang mengisolasi formasi labirin. Pasukan Istana Naga berkemah di posisi yang lebih jauh, mereka berselisih dengan Istana Raja Iblis. Jika mereka tidak bergerak, maka kami akan mengambil inisiatif. Raja Iblis memerintahkan dengan tegas. Pasukan Istana Raja Iblis baru mencapai setengah jalan sebelum semua lawan keluar, mereka berdiri dalam formasi aneh sambil menunggu anggota Istana Raja Iblis. Siapa yang menerobos teknik formasi orang tua ini? Seorang tetua memandang King Sui dan berkata. King Sui memandang yang lebih tua. Dia memiliki wajah bulat polos dengan hidung dan mulut besar, memberikan perasaan bersemangat. Formasi kuning mistis bumi surgawi mungkin merupakan teknik formasi yang tangguh. Namun, Tuan Tua tampaknya tidak menguasai seni dengan baik. Menggunakan teknik formasi ini sambil mengabaikan dasar-dasarnya, di Heaven Earth Mystic Yellow, Anda hanya bisa menggunakan transformasi bumi. King Sui tertawa saat dia berbicara. Penampilanmu adalah kejutan terbesar. Aku sangat yakin bahwa teknik formasiku akan mengakhiri Istana Raja Iblis. Sayangnya, Istana Raja Iblis memilikimu. Anak muda, penampilanmu cukup bagus. Mengapa Anda bergabung dengan kekuatan jahat seperti Istana Raja Iblis? Jika Anda ingin bergabung dengan Justice Alliance, saya dapat merujuk Anda dan masa depan Anda akan sangat cerah. Penatua mencoba menabur perselisihan antara King Sui dan Istana Raja Iblis. Aliansi keadilan. Apa itu keadilan? King Sui mendengar kata-kata itu dan tertawa. Aliansi keadilan mencakup semua orang benar yang membawa aura energi vital yang luas dan mempromosikan keadilan dengan prinsip yang kuat. Sama seperti Istana Naga dan Sekte Taiksukami. Penatua terus menjelaskan. Apakah kamu tidak malu mengatakan hal-hal ini, Pak Tua? Tampilan pamer diri semacam ini, apakah Anda percaya orang lain buta? Saya tidak akan banyak bicara, tetapi kata-kata Anda membuat saya merasa seolah-olah Anda menggunakan nama baik untuk menipu orang. Lagi pula, apa kamu tidak tahu malu? King Sui berkata tanpa menahan diri. Kau tidak tahu baik dan buruk. Mereka yang berpihak pada Istana Raja Iblis akan menemui akhir yang mengerikan. Jika Anda bersikeras, maka kami tidak akan membuang waktu, siapkan formasi. Petik 2. Tepat setelah Penatua selesai, deretan orang segera mengatur formasi. Anak muda, kamu juga ahli formasi, bagaimana kalau kita bertarung hari ini? Penatua memandang King Sui. Baiklah, bagaimana kamu ingin bertarung? King Sui secara alami tidak keberatan. Kami berdua akan mengatur formasi kami sendiri, kemudian membiarkan lawan menyerang untuk melihat siapa yang bisa menjatuhkan formasi lawan. Jika keduanya jatuh maka kita akan melihat siapa yang memiliki lebih sedikit korban. Jika keduanya tidak jatuh maka kita masih akan melihat siapa yang memiliki lebih sedikit korban. Bagaimana? Penatua berpikir sebentar sebelum berbicara. Dan jika salah satu dari kita menang? Lalu apa? King Sui bertanya sambil mengangguk. Jika salah satu dari kita menang, tidak ada yang benar-benar, kami berduel dengan formasi kami. Kami adalah musuh, harus memilih metode. Jika Anda memiliki kemampuan, maka musnahkan kami, jika tidak kami akan melenyapkan Anda. Mungkin, Anda bisa memilih untuk melarikan diri juga. Penatua tertawa. Sepertinya begitu. Lalu siapa yang akan mengeluarkan formasi mereka terlebih dahulu? Kami masing-masing akan mengirim satu orang untuk berduel, pemenang akan mengatur formasi mereka terlebih dahulu, yang kalah akan menyerang dan menyerang formasi. Penatua menyarankan ini sebagai metode yang adil. Tuan Istana, biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini, bagaimana? King Sui bertanya sambil menatap wanita itu. Wanita itu mengangguk, hati-hati. King Sui tertawa gembira. Nada bicara wanita itu tenang, tetapi King Sui merasa seperti sedang berhalusinasi, karena perasaan dalam kata-kata ini terasa berbeda. Terima kasih. King Sui berjalan maju ke tengah untuk menghadapi lawan. Setelah keluar untuk berperang, lawan terkejut, terutama sesepuh yang tahu teknik formasi. Orang yang keluar dari oposisi adalah seorang penatua yang sangat tua. Dia mengenakan pakaian bordir yang memberikan aura mewah namun bermartabat. Dia tampak tenang, satu pandangan dari siapapun dan mereka akan mengenalinya sebagai penatua dari pihak Aliansi Keadilan. Anak muda, kedatanganmu untuk berperang membuatku terkejut. Apakah Istana Raja Iblis tidak memiliki siapapun? Mereka membutuhkan master formasi untuk bertarung. Penatua berdiri di sana dan berbicara dengan King Sui secara langsung. Siapa yang membuat aturan bahwa master formasi tidak bisa bertarung? King Sui tertawa tanpa peduli. Baiklah kalau begitu, kita akan mulai. Jaga dirimu,
aku tidak akan bersikap mudah padamu. AST 1429 pertarungan, pertempuran King Sui, batu mata formasi yang kuat. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui tersenyum, tentu saja, saya juga tidak akan menahan diri. Sebuah garpu rumput hijau dan tajam muncul di tangan pria tua itu. Itu berlimpah dengan ki spiritual. Orang bisa tahu sekilas bahwa itu bukan senjata biasa. Dia mengayunkannya dan menyerbu ke arah King Sui. Segel Suantian. Segel Suantian hari ini tidak ada bandingannya dengan yang di masa lalu. Itu sangat memukul pria tua yang sedang menuju ke sini. Orang tua yang dipukul itu tercengang. Langkah 9 istana. King Sui sudah sangat terampil dengan langkah 9 istananya. Begitu sosoknya bergerak, dia langsung menghilang dan muncul di samping lelaki tua itu. Pria tua itu juga bereaksi sangat cepat. Garpu rumput hijau di tangannya menusuk King Sui dengan kekuatan besar. Itu cepat dan tanpa ampun. Tepat saat hendak menembus King Sui, nyala api giok hijau keluar darinya. Begitu King Sui menggerakkan kakinya, anehnya dia muncul di dekat lelaki tua itu. Itu bunuh diri untuk bersaing dengan King Sui dalam gerakan tubuh. Jari Phoenix. King Sui tidak ingin membuang waktu. Dengan cepat menjatuhkan lawan-lawannya, itu bisa membantu meningkatkan moral timnya. Itu juga menyebabkan lawan merasa tertekan. Sudah pasti bahwa lelaki tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa di antara orang-orang itu. Membunuhnya akan menimbulkan tekanan besar bagi lawan. Peng! Jari pertama, King Sui menusukkannya ke lengan pria tua itu. Itu hampir menyebabkan lelaki tua itu menjatuhkan senjatanya dari tangannya. Ekspresi wajah pria tua itu terlihat sangat berat. Segera, kakinya mulai terlihat kurang terlihat. Api berwarna giok menyala di atas garpu rumputnya yang berwarna hijau, tampak seperti ular naga yang menakutkan. Setelah jari pertama itu, King Sui dengan lugas mengayunkan lengannya. Naga api primordial terkondensasi darinya. Ular roh keluar dari gua. King Sui segera menggunakan gerakan gajah ular. Dikombinasikan dengan kecepatan menakutkan King Sui, itu telah menjadi teknik yang tangguh dan pasti membunuh. Setidaknya, mereka tangguh bagi para pria tua di sini. The Phoenix Battle Intent dan Heavenly Talisman telah meningkatkan kekuatan King Sui sebesar 20%. Mereka sekarang bernilai hampir 30 juta matahari. Suara keras dan jelas terdengar saat lelaki tua itu segera meronta-ronta. Namun, ini hanya cambuk pertamanya. King Sui kemudian mengeluarkan tekanan surgawi daunnya. Karena dia juga lebih kuat dari lawan-lawannya, King Sui terlalu malas untuk menggunakan Ki Kaisar dan jimat surgawi, yang melemahkan lawan. Ketika King Sui berhenti, hanya 10 napas telah berlalu sebelum lawan sudah berada di titik terakhir. Sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup ini. Sorakan segera muncul dari sisi istana Raja Iblis. Istana Naga, di sisi lain, lebih sunyi. Namun, pria tua dari sebelumnya keluar sambil tersenyum, saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda cukup kuat. Baiklah, atur formasimu. Aku akan menghancurkannya. Mengenai hal ini, pria tua itu benar-benar jujur tentang hal itu. Sebaliknya, ini adalah kepercayaan dirinya. Formasi darah pertempuran pembunuh iblis. King Sui segera membuat Battle Pavilion mengatur formasi darah pertempuran pembunuh iblis yang telah mereka latih untuk waktu yang relatif singkat. Zhan Yu tidak bisa lagi memberikan perintah. Oleh karena itu, King Sui memperlakukan Zhan Yu. Apalagi King Sui dan lelaki tua itu bersaing melawan formasi satu sama lain. Adapun suku iblis dan Huarumei, dia tidak mengirim mereka ke sini. Masih ada orang-orang dari Cotton Hall di sini. Lawan memiliki pasukan besar, jika King Sui mengirim semua orang ke sini, kemungkinan lawan akan melakukan hal yang sama. Jika tidak ada banyak orang di sisinya, bahkan jika lawan mengirim banyak orang, mereka hanya akan mengirimkan jumlah orang yang hanya sedikit melebihi jumlah dari pihak musuh mereka. Selain itu, jumlah orang hanyalah salah satu penentu dalam pertempuran. Baiklah, kalian bisa memulai seranganmu sekarang. King Sui mengisyaratkan lelaki tua itu bahwa dia sekarang bisa bergerak. Pertempuran dari sebelumnya sudah dianggap telah mengecewakan kedua belah pihak, terutama orang-orang dari Istana Naga. Selama waktu ini, King Sui juga sudah memeriksa kekuatan lawan yang muncul. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Raja Iblis. Tetapi dibandingkan dengan dia, mereka kalah dalam hal senjata yang kuat dan kura-kura tua yang menakutkan. Hanya bagian depan sudah memiliki hampir 10 ahli. Namun, ada 5 yang menyerang formasi King Sui. Sebenarnya, ada juga cukup banyak ahli dari Istana Raja Iblis. Zhan Yu mungkin terluka di Battle Pavilion, tapi masih ada 2 orang yang, meski tidak sekuat Zhan Yu, masih kuat. Mereka telah memperoleh kekuatan sebanyak 20.000 matahari. Ada 12 cabang di Istana Raja Iblis.
Menghitung mundur, masih ada asosiasi penatua atau bahkan beberapa prajurit yang tersembunyi dengan baik. Secara keseluruhan, kekuatan Istana Raja Iblis masih sangat kuat. Ketika saatnya tiba, tidak banyak dari mereka yang akan datang. Ini adalah kepercayaan Istana Raja Iblis. Battle Pavilion berdiri dalam posisi yang agak aneh di udara. Aura berwarna darah dengan kekuatan murni yang terkandung di dalamnya mulai menyebar ke seluruh area, tampak seolah-olah itu keseluruhan. Benang demi benang kekuatan berdarah bercampur ke bagian tengah tubuh King Sui. Orang-orang dari Istana Naga berhenti tidak jauh dari formasi darah pertempuran pembunuh iblis. Setelah itu, mereka dengan cepat mengatur formasi mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah selesai mengaturnya. Bahkan King Sui terkejut karenanya. Formasi terakhir. King Sui juga tahu tentang formasi ini. Formasi ini memiliki nama lain. Itu dikenal sebagai formasi Buddha, digunakan secara khusus untuk menahan formasi iblis berdarah tertentu. Jika itu adalah formasi darah pertempuran, kemungkinan besar itu akan tertahan sepenuhnya. Tampaknya Istana Naga benar-benar mengarahkan pandangan mereka ke Istana Raja Iblis untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, formasi darah pertempuran telah bercampur dengan formasi pembunuh iblis. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi darah pertempuran lama. Satu-satunya kelemahan adalah mereka hanya berlatih untuk waktu yang singkat. Semuanya, tetap tenang. Operasikan seperti yang biasa Anda lakukan. King Sui berkata dengan lembut untuk meyakinkan hati orang-orang di sekitarnya. Itu agar mereka tidak merasa terlalu tertekan dan gugup. Cahaya tertinggi. Orang tua itu berteriak. Lapisan cahaya menyebar seperti gelombang dari formasi tertinggi. Itu terutama menyebar ke arah orang-orang dari Istana Raja Iblis. Jangan memblokirnya. King Sui berteriak. Jenis cahaya ini secara khusus ditujukan untuk roh jahat dan bidat. Semakin seseorang mencoba untuk memblokirnya, semakin kuat jadinya. Sebaiknya jangan diblokir. Selain itu, Ki pembunuh iblis dari formasi juga mampu memblokir beberapa dari mereka. Tebasan tertinggi. Orang tua itu sekali lagi berteriak. Setelah itu, dia memadatkan pedang pertempuran di atasnya. Pedang pertempuran itu sangat besar. Ketika dilihat dengan ama, itu terlihat sangat mirip dengan naga. Setelah itu, dia dengan keras menyerang King Sui dengan pedang di tangan. Pedang pembunuh iblis. King Sui memadatkan kekuatan yang dia kumpulkan menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Itu sangat tajam, sepertinya itu bisa menembus langit itu sendiri. Hong, pedang pembunuh iblis bentrok dengan pedang pertempuran naga besar. Tabrakan itu mengeluarkan suara yang berat dan menyedihkan. Energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebabkan kekacauan di udara di sekitar area tersebut. Itu bahkan mengganggu 5 elemen itu sendiri. Setelah menahannya selama beberapa tarikan napas dan saling berbenturan tidak kurang dari 1000 kali, energi itu menghilang. Bahkan formasi telah dipengaruhi sampai batas tertentu. Sangat kuat untuk menggunakan serangan semacam ini dalam formasi. Sayangnya, itu tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyelesaikan pertempuran dengan cepat saat menggunakan formasi semacam ini untuk menyerang. Jika tidak, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kedua belah pihak kelelahan atau kedua belah pihak terluka parah. Terlepas dari jumlah besar orang yang dimiliki Istana Naga, mereka tidak berhasil mengambil keuntungan sedikitpun. Ini menyebabkan lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi aneh. Namun, King Sui adalah satu-satunya yang menyadari apa yang sedang terjadi. Formasi Batu Mata. Batu Mata formasi saat ini dapat meningkatkan kekuatan formasi dan 9 langkah istana sebanyak 2 kali. Ini memang keberadaan yang menakutkan, jadi bahkan jika Istana Naga memiliki jumlah orang dan kekuatan 2 kali lipat, mereka paling banyak hanya bisa mengakhiri semuanya dengan hasil imbang. Orang-orang dari Battle Pavilion benar-benar kesal. Mereka tiba-tiba merasa sangat kuat di dalam formasi, kekuatan mereka meningkat secara signifikan, tetapi ini bukan peningkatan kekuatan individu. Itu hanya meningkatkan kekuatan formasi 2 kali lipat, bukan kekuatan masing-masing individu dalam formasi 2 kali lipat. Ini juga mengapa King Sui percaya diri untuk bersaing dengan mereka dalam formasi. Raja Iblis juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemampuan King Sui dalam formasi terlalu kuat. Itu sangat kuat sampai-sampai menjadi tidak dapat diprediksi, sedemikian rupa sehingga menjadi agak sulit dipercaya. Jelas, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal tenaga kerja, tetapi hanya satu formasi yang benar-benar berhasil membuat mereka jauh lebih kuat. Dari apa yang telah disaksikan semua orang, mereka sudah mampu menahan kekuatan mereka sendiri dari begitu banyak orang dari Istana Naga. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan, Raja Iblis sadar bahwa Istana Naga pasti tidak akan cocok dengan mereka. Ritus kedua, pembunuhan paksa. Saat pria tua itu melambaikan tangannya,
Formasi itu tiba-tiba berubah menjadi dua naga besar dan menyerang formasi darah pertempuran pembunuh iblis. Divisi keempat, pembunuhan berdarah. Ini adalah teknik membunuh yang pasti dari formasi pembunuh iblis. Orang-orang di sekitar segera berkumpul menjadi 4 divisi. Melihatnya secara kasar, itu adalah bentuk binatang surgawi kuno. Itu hanya semacam bentuk, tetapi memiliki kekuatan yang tangguh. Mereka masing-masing berpasangan menjadi dua saat mereka menyerang lawan mereka. Konfrontasi kali ini berujung pada serangkaian pembantaian. King Sui mengikuti formasi. Setiap kali dia mengangkat tangannya, pedang emas akan dilepaskan. Pedang emas sangat cepat dan tajam. Setiap kali King Sui mengayunkannya, itu akan merenggut satu nyawa, atau paling tidak, itu akan melukai korbannya. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat King Sui berdiri adalah mata formasi, oleh karena itu setiap kemampuannya akan menerima dorongan yang signifikan. Ki Kaisar. King Sui segera melepaskan Ki Kaisar 2 kali berturut-turut pada musuh di seberangnya. Kali ini, kekuatan orang-orang yang berdiri melawan orang-orang dari sisinya akan berkurang secara signifikan. Musuh telah mengalami pengurangan kekuatan sedangkan orang-orang dari sisinya, di bawah pengaruh Phoenix Battle Intent, berhasil mengalami peningkatan kekuatan. Tidak hanya itu, efek dari batu mata formasi juga berkontribusi terhadapnya. Tanaman anggur iblis yang haus darah. King Sui memperhatikan bahwa kedua lelaki tua yang tangguh itu akan segera bergerak dan segera melepaskan Bloodthirsty Demonic Finesse miliknya. Tidak hanya kekuatan dari Bloodthirsty Demonic Finesse telah meningkat pesat, waktu di mana itu dapat digunakan sekarang telah sangat berkurang. Dua pohon anggur iblis haus darah yang sangat besar melonjak tinggi ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka dikelilingi banyak orang di dalamnya. Tebasan cahaya emas tertinggi. Mungkin karena lelaki tua itu frustrasi melawan King Sui, dia mengatupkan giginya dan berteriak keras. Di atas formasi tempat pria tua itu berada, seorang Buddha emas besar dipadatkan. Buddha emas itu sangat besar. Selanjutnya, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Seluruh tubuhnya menyerupai Vajrapani. Tiba-tiba, Buddha berputar besar sedang menuju ke arah King Sui. Untuk sesaat, seluruh area menjadi berantakan total. Sangat cepat, hampir 10 orang terpelintir olehnya dan menghilang di tempat. King Sui menyaksikan semuanya. Dia dengan cepat memanggil 9 benua gunung dan bertabrakan dengan Buddha. King Sui merasa sangat tidak nyaman karena kehilangan sekitar 10 orang dari Battle Pavilion. 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Segel teratai. King Sui sadar bahwa dia hanya bisa menggunakan energi mental untuk melawan, memblokir, atau mengembalikan serangan energi seperti ini. Gunung 9 benua adalah pengecualian. Meskipun itu adalah serangan fisik, itu masih bisa menyerang serangan energi roh. Inilah mengapa itu adalah harta karun tertinggi. Untungnya, itu menghilang dengan sangat cepat. Pembantaian dari bawah menjadi lebih berdarah. Mati. Serangan raja yang keras. Tiba-tiba, seorang pria tua melepaskan teknik Surekil Heavenly di King Sui. Itu adalah segel tinju yang tirani dan besar. Itu memancarkan aura bergelombang yang intens. Beng. King Sui mengatupkan giginya dan mengambil inisiatif untuk bangkit. Dia kehabisan waktu. Satu-satunya cara dia bisa melawannya adalah dengan cepat memindahkan gunung 9 benua di depannya untuk memblokirnya. Suara keras berbunyi. King Sui segera meledak keluar. Namun lawan telah meremehkan pertahanan King Sui. Paragon Golden Armor telah memungkinkan King Sui dengan mudah menangkis serangan seperti ini. King Sui berusaha sekuat tenaga. Serangan Paragon. King Sui segera menyodorkan pukulan ke arah pria tua itu. Hong. Pria tua itu meninggal. Bahkan sekelompok orang di sekitarnya tidak berhasil lolos dari nasib kematian mereka. Langkah 9 istana. Sosok King Sui dengan cepat melesat ke garis depan. Jari Phoenix. King Sui dengan cepat melepaskan teknik dengan kedua tangannya. Dia marah dengan 10 atau lebih korban yang diderita paviliun pertempuran. Dia melepaskan Phoenix Fingers dengan kecepatan yang sangat cepat. Masing-masing dari mereka dapat menyebabkan cedera fatal. AST 1430 penjinak naga, naga hijau, binatang pembunuh naga membunuh naga. Ketajaman King Sui telah membuat orang-orang dari istana naga menjatuhkan kacamata mereka. Ini adalah pertempuran satu sisi. Serangan lawan tidak berpengaruh padanya, namun ketika dia berhadapan dengan lawan, mereka akan terbunuh seketika atau mereka dikalahkan hanya dengan beberapa tusukan jarinya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan mereka, seorang lelaki tua dari belakang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Istana naga telah menderita lebih dari setengah korban mereka. Meskipun mayoritas dari mereka adalah prajurit yang lebih lemah, masih ada banyak prajurit dewa palsu. Beberapa prajurit di depan bahkan menara kekuatan yang mendukung istana naga. Tetapi di antara orang-orang ini,
Ada 2 yang meninggal bahkan sebelum mereka berhasil melepaskan teknik pembunuhan pasti surgawi mereka. Orang tua itu melambaikan tangannya. Mengaum. Seekor naga hijau tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah naga besar dengan panjang sekitar 800 meter. Suara gemuruh yang keras itu menyebabkan mati rasa di hati orang-orang. Kemunculan naga hijau ini telah menyebabkan orang-orang dari Istana Naga menjadi stabil. Mereka sekali lagi membara dengan keinginan untuk bertarung. Orang-orang dari Battle Pavilion panik ketika mereka melihat naga hijau yang sangat menakutkan. Itu adalah naga, keberadaan yang sangat kuat. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan Raja Iblis dan Huarumei yang berdiri di satu sisi mengerutkan alis mereka. Apakah kita harus bergerak? Huarumei khawatir. Tergantung situasi. Jika kita bergerak sekarang, lawan kita pasti akan mengirimkan semuanya sekaligus. Mari kita bergerak hanya ketika dia tidak lagi mampu menahan diri melawan mereka. Raja Iblis memikirkannya sebentar dan menjawab. King Sui menyelidiki kayu yang dikaitkan dengan naga hijau yang sangat besar. Kekuatannya harus sama dengan naga biru sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada penjinak naga di Istana Naga. Mungkinkah Istana Naga dinamai dengan penjinak naga ini? Itu membuatnya bertanya-tanya keberadaan seperti apa yang ada untuk menjinakkan naga hijau, naga emas, dan naga giok putih. Pria tua itu perlahan berjalan ke depan. Orang tua yang tahu tentang formasi dengan sopan membungkuk pada orang tua ini dan pindah kembali ke satu sisi. Naga besar itu berputar-putar di langit. Saat terbang, tubuhnya yang besar membawa begitu banyak tekanan sehingga membuat orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan jantung mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas dengan benar. Anak muda, bergabunglah dengan Istana Naga. Saya akan memastikan bahwa Anda mendapatkan posisi tinggi dan kekayaan besar bagi diri Anda sendiri. Orang tua itu memandang King Sui dan berkata dengan arogan. Posisi tinggi, kekayaan yang besar, saya tidak peduli tentang itu. Saya bisa mendapatkannya sendiri bahkan jika saya bukan bagian dari Istana Naga. King Sui tersenyum dan berkata. Dia tidak terdengar sedikit pun gugup. Ini mengejutkan orang tua itu. Alasannya adalah karena dia belum bertemu satu musuh pun yang masih akan begitu tenang setelah melihat naga hijau. Jika wanita cantik atau status sosial adalah apa yang Anda inginkan, saya dapat memberikannya kepada Anda segera. Orang tua itu memandang King Sui dan terus berkata, wanita cantik, aku bisa mengejar mereka sendiri. Status sosial, saya bisa mendapatkan itu sendiri. Mengapa mereka harus diberikan kepada saya oleh orang lain? Apakah Anda merasa memiliki kualifikasi untuk memberikannya kepada saya? King Sui tertawa. Saya harus mengakui anak muda itu, Anda benar-benar cakap. Tapi untuk orang sepertimu, jika kita tidak bisa berteman, satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah memusnahkanmu sesegera mungkin. Apakah Anda melakukan ini untuk memaksa saya membunuh Anda? Mata lelaki tua itu terlihat sangat tajam ketika dia memelototi King Sui. Pakaian polos yang dikenakan lelaki tua itu tidak mampu menutupi aura bangsawan yang menyebar dari tubuhnya. Jelas bahwa dia memegang posisi yang cukup tinggi di Istana Naga, atau dia tidak akan pernah terdengar begitu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? King Sui segera memanggil binatang pembunuh naga miliknya. The Dragon Slaying Beast mungkin tidak terlihat besar, auranya yang merusak sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Makhluk besar di udara sebenarnya mulai merasa tidak aman dan berputar-putar di langit saat melihat binatang pembunuh naga. Itu terus-menerus mengeluarkan suara menderu lembut. Apakah kamu percaya bahwa aku mampu mengalahkan reptil kotor milikmu itu dalam waktu 15 menit? King Sui tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Spesies darahmu itu bahkan lebih kotor. Berhentilah menyombongkan diri tanpa malu-malu. Orang tua itu melihat ke arah binatang iblis di sisi King Sui. Meskipun memiliki kepala naga, tubuhnya tidak menyerupai bagaimana seharusnya tubuh naga terlihat. Secara keseluruhan, naga hijau miliknya adalah milik ras naga. Bahkan jika naga hijau benar-benar panik sebelumnya, mereka masih berkomunikasi. Dia sadar bahwa aura yang dipancarkan oleh binatang kecil itu benar-benar ganas, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pertandingan melawan naga hijau. Bagaimana dengan ini? Kami akan membiarkan mereka berdua bertarung satu sama lain. Apakah Anda berani menerima tantangan saya ini? King Sui mencoba memprovokasi lelaki tua itu ketika dia mengatakannya. Apa yang harus aku takuti? Benda kecil itu tidak sebanding dengan gigi naga hijau. Mendengar kata-kata orang tua itu, King Sui menepuk kepala binatang pembunuh naga. The Dragon Slaying Beast segera berangkat ke langit. Itu cepat seperti meteor. Saat ia menutup jaraknya dengan naga hijau panik, alasannya karena ia menyadari bahwa ada pengurangan kekuatannya. Kekuatan keseluruhannya turun 20%. Sebelum ini,
King Sui telah menggunakan Phoenix Battle Intent ketika dia menepuk Dragon Slaying Beast. Naga hijau mengerang. Itu tiba-tiba mencambuk Dragon Slaying Beast dengan tubuhnya yang besar. Es api. The Dragon Slaying Beast telah mewarisi Ice Flame dari Blue Dragon. Tidak hanya itu, yang dilepaskannya adalah yang mengalami mutasi. Ia mampu mengabaikan kekuatan lawan dan memiliki peluang untuk membekukan targetnya. Ayah. The Dragon Slaying Beast dicambuk, tetapi ia berhasil kembali ke sini dengan sangat cepat. Api es dari sebelumnya tidak berhasil membekukan naga hijau. Ketika lelaki tua itu melihat naga hijau dengan mudah mencambuk binatang kecil-kecil itu, dia menghela nafas lega. Lihat itu. Itulah yang Anda sebut perbedaan. Itu benar-benar tidak bisa mendekati tubuh naga hijau. Naga hijau dikaitkan dengan kayu. Kemampuannya untuk memulihkan diri serta melawan teknik yang tidak biasa sangat hebat. Orang tua itu mencoba memberikan pengingat yang baik kepada King Sui. King Sui tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memulai gerakan dengan kesadarannya. Ki Kaisar mengaum. Sekarang, naga hijau sudah gila. Itu tidak tahu mengapa kekuatannya turun 20% tiba-tiba. Ki Kaisar mengurangi 20% dari kekuatan maksimum lawan. Sekarang, naga hijau hanya bisa melepaskan 60% dari kekuatan aslinya. Kecepatan. Bagi binatang pembunuh naga, tidak ada yang penting. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama ia tidak memiliki kecepatan secepat dirinya sendiri, ia hanya akan mengalami nasib terbunuh. Naga hijau yang mengalami pengurangan kecepatan 40% tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengalami nasib dipukuli. Peng! The Dragon Slaying Beast segera menembus lubang melalui tubuh naga besar itu. Meskipun ukuran tubuhnya kecil, itu seperti anak sapi kecil. Dengan lubang yang begitu besar di tubuhnya, bahkan naga hijau yang sangat besar pun panik. Darah terus mengalir keluar darinya. Ini hanya awal. Terlalu mudah untuk merawat seekor naga jika naga itu tidak secepat binatang pembunuh naga dalam hal kecepatan. Jika tidak, bukankah ini hanya akan menyebabkan reputasi binatang pembunuh naga melemah? Kamu makhluk jahat, jangan berani-beraninya. Mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Sosoknya melintas saat dia menyerang ke arah binatang pembunuh naga. Penjahat tua, kamu kembali pada kata-katamu sendiri. Hati-hati dengan pedangku, King Sui berkata sambil tersenyum. Sebenarnya dia juga pernah selingkuh. Dia dianggap telah membantu binatang pembunuh naga dari maksud pertempuran Phoenix-nya serta Ki Kaisar dari sebelumnya. Binatang pembunuh naga tidak akan bisa mengalahkan naga hijau secepat itu. Namun, orang-orang dari Istana Naga juga mencoba menggertak mereka dengan keunggulan jumlah mereka. King Sui merasa bahwa tidak ada yang namanya benar atau tidak, hidup adalah yang terpenting. Selain itu, tidak perlu membahas aturan apapun dengan orang-orang seperti ini yang tampaknya hanya mengenakan kulit orang-orang yang berjalan di jalan yang benar namun melibatkan diri dalam urusan manusia. Kemungkinan King Sui sendiri akan melakukan hal yang sama jika lawannya memiliki kekuatan seperti miliknya. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar adil, oleh karena itu, akan cukup baik jika segala sesuatunya dibuat adil untuk satu sama lain. Pedang emas. Saat King Sui mengayunkan tangannya, sinar pedang emas melesat keluar. Sementara itu, pohon anggur iblis haus darah yang sangat besar juga muncul dan menghalangi jalan orang tua itu. Ini baru saja rentang waktu yang singkat, dan binatang pembunuh naga telah menembus beberapa lubang di seluruh tubuh naga hijau. Satu-satunya yang terdengar adalah suara erangan naga yang menakutkan. Menyaksikan situasinya, semua orang dari Istana Naga tiba-tiba bergerak. Raja Iblis, Hua Rumei dan juga Paviliun Kapas membuat gerakan mereka sekaligus. Bahkan penyu tua pun keluar. King Sui melambaikan tangannya dan memanggil beberapa binatang iblisnya. Pada saat yang sama, dia juga terus-menerus melepaskan Ki Kaisar pada lawan-lawannya. Hong Hong. Namun gelombang lain dari jimat guntur surgawi terlempar keluar. Seluruh area menjadi kacau karena suara ledakan yang keras. Suara-suara itu berlangsung selama sekitar satu napas sebelum perlahan menghilang. Formasi kuning surga bumi mistik. Aku akan membiarkan kalian menyaksikan bagaimana formasi Sky Earth Yellow Swan yang sebenarnya seharusnya. King Sui mengibarkan bendera di tangannya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanfaatkan Gunung Sembilan Benua serta binatang iblis besar itu. Tiba-tiba, langit berubah menjadi abu-abu. King Sui juga terinspirasi dari menonton formasi dari sebelumnya. Dengan pengetahuan yang dia miliki dalam formasi dan fakta bahwa dia menyaksikan formasi kuning mistis surga bumi, King Sui dapat segera mengaturnya. Ini adalah inspirasi yang diberikan oleh lelaki tua itu ketika dia mencoba mengatur formasinya sendiri. Banyak faktor formasi bergantung pada pengaturan yang ditinggalkan oleh formasi kuning Mystic Heaven Earth milik lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengatur formasi ini. Mempertimbangkan itu,
Dia mungkin tidak bisa mengaturnya lebih baik daripada lelaki tua itu. Perubahan langit. Banyak awan kelabu muncul di langit kelabu. King Sui berteriak keras, buang jimat. Yang lain sekali lagi masing-masing melemparkan jimat guntur surgawi. Tindakan mereka melemparkan jimat memicu awan guntur dan dalam sekejap, menyebabkan guntur dan kilat menyambar seperti segudang ular yang menggelegar. Perubahan bumi. King Sui menginjak lantai dengan kakinya. Langkah gajah yang perkasa. Saat injakan ini mendarat di tanah, banyak kawah muncul di seluruh bumi. Api merah menyembur keluar darinya, membuatnya tampak seperti tungku peleburan seperti neraka telah muncul di sekitar-sekitarnya. Guntur surgawi membangkitkan api bumi. Saat ini berlangsung, Istana Naga menderita lebih banyak korban. Kulit Xuan Qi. King Sui menggunakan beberapa langkah kaki yang unik dengan kakinya. Sebuah gas yang terlihat dengan mata telanjang mulai menutupi orang-orang di sisinya. Tiba-tiba, mereka semua merasa seolah-olah menjadi lebih berat. Bahkan kecakapan ofensif mereka juga tampaknya telah meningkat. Membunuh. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup. King Sui memberikan perintah. Master Formasi memiliki hak untuk melakukan ini. Apalagi sekarang, King Sui sudah menjadi pria yang luar biasa di mata semua orang. Meskipun ada lebih dari 10 yang terluka pada awalnya, korban tidak dapat dihindari dalam perang. Jika orang lain yang memimpin tim, mungkin ada lebih dari itu. Peng! Naga hijau besar itu jatuh ke tanah. Kejatuhan naga raksasa itu berhasil mengangkat orang-orang dari Istana Raja Iblis lebih tinggi lagi. Mereka bahkan mampu menyerang seekor naga. Merupakan hal yang mendebarkan untuk dapat mengambil bagian dalam pembantaian naga. Itu dianggap semacam pengalaman sekaligus kebanggaan, moral sekaligus kekompakan. King Sui dan Raja Iblis, Huarumei dan penyu naga, serta binatang pembunuh naga dan binatang guntur secara khusus bekerja sama untuk membunuh para pejuang tangguh secara instan. Adapun burung api dan gajah naga sisik emas, membunuh prajurit kuat yang lebih biasa seperti memotong kubis untuk mereka. Kombinasi mereka sama sekali tidak dianggap sebagai formasi, tetapi serangan gabungan. Kombinasi serangan petir valet bersama dengan binatang pembunuh naga seperti mimpi buruk bagi para pejuang ahli. Setiap kali King Sui bergerak, hal tak terduga akan terjadi. Terkadang, dia akan melemparkan jimat. Di lain waktu, dia akan melemparkan pedang emas dan tanaman merambat iblis yang haus darah. Beberapa binatang iblis bahkan akan terganggu oleh bel berwarna ungu misterius. Formasi darah pertempuran pembunuh iblis memang mewarisi kemampuan formasi darah pertempuran yang memicu semburan energi dalam diri penggunanya. Begitu mereka berhasil membuat musuh mundur, darah pertempuran pembunuh iblis pasti akan muncul sebagai pemenang, mengingat tidak banyak fluktuasi dalam peningkatan kekuatan musuh. Pengalaman traumatis yang ditinggalkan King Sui kepada lawan-lawannya terlalu berat. Dia juga memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melemahkan lawan-lawannya. Bahkan jika ada lebih banyak orang di pihak musuh, bahkan jika mereka melepaskan teknik pasti membunuh mereka, King Sui masih memiliki metodenya untuk menebus situasi yang tidak diinginkan ini. Teknik surgawi Raja Iblis sangat kuat dan mistis, yang membuat King Sui cukup terkejut. Untuk bisa mendapatkan gelar teknik surgawi, ini adalah kecemerlangan koneksi surgawi. Itu benar-benar ajaib. Itu memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak akan pernah berani bayangkan dan mengubah gelombang pertempuran menuju keuntungannya. Hanya seperti ini yang bisa dianggap sebagai teknik surgawi. Orang-orang dari Istana Naga terus-menerus dikurangi. Bahkan para ahli di garis depan dan Dragon Tamer telah terbunuh. Hanya dalam beberapa saat, seluruh situasi pertempuran telah berubah. Orang-orang yang tersisa dari Istana Naga semuanya kehilangan motivasi untuk melanjutkan pertempuran. Ini telah sangat mempengaruhi mereka dan menyebabkan kekuatan mereka sangat berkurang sekali lagi, menyebabkan peningkatan korban pada kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya.